Bab 116. Lubang Hitam. Pria itu juga melihat seorang wanita yang juga tidak kalah cantiknya dengan Mu Xuanyin, dan tentu dia tahu wanita cantik itu yang juga sangat terkenal di dunia dewa sekarang. Bahkan jika kelompoknya bertemu, jika bukan para jenderal yang berurusan dengan wanita itu, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya, apalagi dengan teknik pedang yang dia miliki. Ling Xuer yang juga dijuluki sebagai Dewi Pedang, dan pernah menghancurkan beberapa kelompok mereka hanya dalam hitungan menit saja. Jantung pedang, tebas semuanya. Teriak Ling Xuer dengan marah. Pedang besar tercipta di atas langit dan pedang itu juga langsung turun ke air sungai itu, yang membuat semua patung es yang terbuat dari orang-orang misterius tersebut meledak seketika itu. Boom! Ledakan besar menciptakan lubang yang sangat besar di area sekitar sungai besar itu, bahkan beberapa tempat juga merasakan getaran dari serangan pedang Ling Xuer tersebut. "Saudari, apa kamu tidak terlalu berlebihan?" tanya Mu Xuanyin yang melihat betapa besar dampak dari serangan Ling Xuer itu. "Aku tidak bisa menahan kemarahanku di saat melihat mereka, Kak," balas Ling Xuer dengan menghela nafas. Dia tentu tidak akan melupakan bagaimana dia dan saudarinya terpisah dari Lin Tian. Meskipun mereka tahu Lin Tian masih hidup, tetap saja berpisah seperti itu membuat hatinya sangat sakit. Mu Xuanyin yang mendengarkan suara sedih Ling Xuer menghela nafas, dia menepuk pundak Ling Xuer sembari berkata, "Tenang saja, suami kita pasti akan baik-baik saja," ucap Mu Xuanyin meyakinkan Ling Xuer. Ling Xuer hanya mengangguk dengan ucapan dari Mu Xuanyin tersebut. "Mari kita lihat ke sana lagi. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu," ucap Mu Xuanyin. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke tempat di mana formasi sebelumnya berada. Mu Xuanyin bahkan duduk di depan formasi tersebut dan mencoba untuk menembus atau melihat sedikit apa yang ada di dalamnya. Hal itu pun dia lakukan selama beberapa hari tapi tidak ada hasil yang dia temukan. Pada akhirnya mereka bersiap untuk kembali dan melaporkannya kepada Lindong. Dan juga mungkin untuk memanggil Kaisar Chu ke sini karena dia lebih paham tentang hal formasi dari banyak ahli di dunia dewa ini. Tapi saat keduanya berbalik, lubang hitam muncul tepat di belakang mereka. Melihat itu wajah keduanya menjadi kaget dan dengan cepat menghindari lubang tersebut. Anehnya lubang itu seperti ingin menarik Mu Xuanyin ke dalamnya. Benar saja sebuah hisapan yang kuat menarik Mu Xuanyin ke dalam lubang hitam itu. Ling Xuer yang melihat hal itu mencoba meraih tangan Mu Xuanyin untuk menyelamatkannya, tapi semua itu sia-sia. Mu Xuanyin masih tetap dihisap oleh lubang hitam tersebut. "Kakak!" teriak Ling Xuer cemas mencoba meraih tangan Mu Xuanyin. Tapi Ling Xuer melihat kalau Mu Xuanyin sudah dihisap oleh lubang hitam tersebut, dan saat dia akan mencoba masuk ke sana lubang itu menolak dan melemparkannya jauh dari tempat itu. Kadarannya terlepas dan ada sedikit darah di bibirnya tersebut. Memandang ke arah Mu Xuanyin menghilang rasa sakit di hati Ling Xuer pun bertambah. Baginya selama ini Mu Xuanyin selalu menemaninya baik di saat mereka sedih maupun susah. Tapi sekarang dia kehilangan satu orang yang dia sayangi lagi, hal ini sangat menyakitkan baginya. Dengan menggertakkan giginya dia pun terbang kembali ke Sekte Seni Bela Diri untuk mencoba meminta bantuan kepada ayah mertuanya. Ling Xuer menghancurkan jimat teleport dari sana dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap tanpa ada jejak. Di Sekte Seni Bela Diri, Swiss. Apa yang terjadi? Pikir Lindong merasakan kalau ada aura yang dia kenal tapi aura itu terasa sangat kacau. Lindong langsung keluar dari tempat pelatihannya, dan muncul di tempat di mana Ling Xuer diteleport dari tempat dia berada sebelumnya. "Nak, kenapa kamu seperti ini?" tanya Lindong. Ayah, selamatkan kakakmu," ucap Ling Xuer dengan wajah sedih menggenggam tangan Lindong. Dia menangis di depan Lindong yang membuat Lindong benar-benar kebingungan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. "Xuer, kenapa kamu menangis?" tanya Ying Huan yang datang bersama Ling Qingzu. Ibu, kakakmu," Ling Xuer langsung memeluk Ying Huan dengan sedih. Melihat Ling Xuer yang menyedihkan, hati kedua ibu itu sangat sakit. Mereka benar-benar tidak ingin melihat menantu mereka seperti ini. "Ceritakan pada ibu baik-baik, apa yang terjadi dengan Xuanyin?" tanya Ying Huan. Ling Xuer menceritakan apa yang terjadi kepada Mu Xuanyin. Setelah mendengar hal itu wajah Lindong berubah menjadi merah. Dia mencoba menahan amarahnya setelah mendengar hal itu,
tapi dia benar-benar tidak bisa kali ini karena dia sudah berpisah dengan anaknya dan sekarang dia pun tidak bisa melindungi menantunya. Di mana tempat itu? Ayo ikut dengan ayah, ucap Lindong. Ling Xuer mengangguk dan memberitahu di mana tempatnya, dan setelah diberitahu oleh Ling Xuer seketika itu Lindong merobek ruang di sana dan membawa mereka ke tempat di mana Mu Xuanyin menghilang. Di sini ayah, ucap Ling Xuer menunjuk ke arah formasi yang besar itu. Ini. Lindong mengerutkan keningnya melihat formasi besar di depannya itu, dia merasa seperti pernah melihat formasi ini dulunya tapi dia lupa di mana. Ini adalah batasan dunia dewa dan alam langit, ucap Ling Qingzu dengan serius. Apa kamu yakin? Tanya Lindong. Iya, aku yakin. Dan harusnya saudari juga mengenalnya kan? Ucap Ling Qingzu dengan yakin dan memandang Ying Huan-Huan dengan serius. Ini memang batas alam langit dan dunia dewa. Jika ada yang ingin naik ke alam langit maka disinilah jalannya, tapi jalan ini sudah ditutup sejak kematian Kaisar Langit dulu, jelas Ying Huan-Huan yang juga tahu apa formasi di depannya ini. Lindong akhirnya ingat, pantas saja dia seperti mengenal tempat ini memang dia juga pernah dulu ke sini di kehidupan dia yang sebelumnya, dan di sini bisa dibilang tempat di mana semua yang ingin ke alam langit akan menghadapi ujian di dalamnya. Sepertinya entah kenapa aku merasa Xuanyin naik ke alam langit, ucap Lindong dengan menghela nafas. Mendengar perkataan Lindong kedua wanita juga mengangguk, apa yang dikatakan Lindong benar dan tidak salah, karena Mu Xuanyin memang naik ke alam langit entah apa alasannya. Kalian kembalilah dulu, ucap Lindong membuka ruang di sana, dan meminta mereka untuk kembali dulu. Apa yang akan ayah lakukan di sini? Dan apakah kakakmu akan baik-baik saja? Tanya Ling Xuer kepada Lindong. Bab 117. Pikiran Lindong. Lindong tidak menjawab, dia hanya mengatakan akan mencoba untuk memeriksa apakah ada cara untuk masuk ke alam langit dari sini, dan mungkin dia juga butuh beberapa hari untuk memeriksanya jadi dia meminta mereka untuk menunggu di sekte. Setelah mendengar hal itu Ling Qingzu dan Ying Huan-Huan seperti mengerti apa yang akan dilakukan suami mereka, jadi tanpa bertanya lagi mereka pun pergi dari sana meninggalkan Lindong sendirian. Setelah mereka bertiga pergi Lindong menatap formasi itu dengan serius, dia mencoba untuk memeriksa formasi itu selama beberapa jam sebelum dia menghela nafasnya dengan berat. Aku tidak tahu apakah kau mendengarnya atau tidak, tapi aku minta jangan terlalu memaksakan takdir yang ada di tanganmu itu. Jika kamu terus memaksakan takdir yang kupercayakan itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi teman, ucap Lindong di sana dengan serius. Mungkin jika ketiga wanita itu di sini mereka juga tidak akan mengerti apa yang dikatakan Lindong, bahkan mungkin mereka tidak tahu dengan siapa Lindong berbicara. Pada akhirnya Lindong menunggu selama beberapa hari lagi di sana sebelum dia kembali ke sekte tanpa ada jawaban sama sekali dari tempat itu. Tapi sesaat setelah Lindong pergi, formasi itu seperti bergetar dan ada kupu-kupu putih yang beberapa saat terbang keluar sebelum masuk lagi ke dalam formasi tersebut. Di sekte seni bela diri, bagaimana? Apakah menemukan sesuatu? Tanya Ying Huan-Huan kepada Lindong. Tidak, sama sekali tidak ada, karena mungkin sejak Kaisar Langit memasang formasi pembatas tidak ada yang bisa naik ke alam langit, jelas Lindong kepada kedua wanita itu. Mendengar penjelasan Lindong kedua wanita itu mengangguk mengerti, karena apa yang dikatakan Lindong sesuai dengan pikiran mereka juga. Tapi sebenarnya ada yang tidak Lindong katakan kepada mereka yaitu ada satu orang inak bisa menarik seseorang ke alam langit tapi pasti akan memakan energi yang banyak di saat itu juga. Sama dengan para penguasa yang menurunkan paksa anak-anak mereka ke dunia dewa, dengan rata-rata kekuatan mereka berada di alam dewa saat mereka turun, dan tentu pasti juga memiliki efek samping terhadap para penguasa tersebut. Bagaimana dengan Xuer? Tanya Lindong. Ying Huan-Huan dan Ling Qingzu menggelengkan kepalanya, itu karena keadaan Ling Xuer sejak kembali agak tertekan dan membuat dia tidak keluar dari puncak di mana Lin Tian dan istrinya tinggal dulu. Tenang saja, ada Ruer yang bersama Xuer, jadi mereka pasti baik-baik saja, ucap Ling Qingzu. Lindong mengangguk dan juga tak punya pilihan lain sekarang, dia hanya bisa berharap kalau Lin Tian dan Mu Xuanyin baik-baik saja di alam langit itu sekarang. Menurutmu apakah kita akan memiliki menantu lagi? Tanya Lindong. Tapi saat kata-kata itu keluar wajah Ling Qingzu dan Ying Huan-Huan berubah dingin menatap dia, Lindong pun merasa menyesal dengan apa yang dia katakan barusan.
Jika menantu kami mengizinkan tentu saja boleh, tapi jika tidak maka aku akan membela menantuku dan memukul pantat anakku itu, ucap Ying Huan dengan wajah serius. Anakku, semoga saja kamu akan baik-baik saja saat itu, ucap Lindong di dalam hatinya. Di tempat yang sama setelah beberapa hari Lindong pergi, muncul beberapa sosok yang memakai pakaian sama dengan orang-orang misterius tersebut. Tapi salah satunya terlihat memakai topeng wajah yang menutupi seluruh wajahnya menjadikan dia seperti orang yang sangat misterius dibandingkan yang lain dalam kelompoknya. Apa semuanya terjadi di sini? Tanya pria bertopeng itu. Iya tuan, sekarang kami benar-benar kehilangan jejak kelompok darah selama beberapa hari ini, dan tempat terakhir yang ditugaskan kepada mereka adalah di sini, jawab pria yang di belakangnya dengan penuh hormat. Pria bertopeng itu menutup matanya dan memeriksa area di sekitarnya, sama dengan yang lainnya saat dia mencoba untuk memeriksa ke dalam formasi dia malah terkena serangan balik dari formasi tersebut. Puan, tanya bawahannya khawatir. Tidak masalah, aku baik-baik saja. Dan sepertinya orang-orang kita telah mati karena keserakahan mereka, jawab pria bertopeng itu dengan serius. Mendengarkan perkataan pria bertopeng wajah semua orang di belakangnya jadi jelek, padahal mereka diperintahkan di sini untuk memperhatikan formasi di depan mereka oleh para jenderal. Tapi ternyata belum lama ini, semua kelompok mereka telah dimusnahkan oleh orang lain dengan mudah, akhirnya hal itu pasti akan membuat jenderal mereka marah besar. Jangan khawatir soal itu, aku akan mengatasinya, jawab pria bertopeng itu. Terima kasih tuan, ucap semua bawahan dia yang ada di sana. Orang bertopeng itu hanya mengangguk, dia terus memperhatikan dengan tenang formasi di depannya ini, tentu dia tahu apa yang ada di depannya itu. Semua rencana sudah akan dimulai, tapi sepertinya ini akan sulit jika dilihat dari formasi ini, ucap pria bertopeng itu dengan serius. Mendengar yang dikatakan oleh tuan mereka sedikit bingung dan tak mengerti apa artinya dengan apa yang dikatakan oleh tuan mereka itu. Ini memang sangat merepotkan, ucap pria bertopeng itu. Mari kita kembali, katakan ke semua pasukan kita untuk terus bersembunyi sementara waktu, keadaan sekarang benar-benar telah di luar rencana kita, perintah dari pria bertopeng itu. Awalnya dia memerintahkan pasukan di sini untuk memperhatikan keadaan formasi ini, tapi semua telah gagal karena mungkin saja ahli dunia dewa sudah mengetahui masalah ini. Dan agar rencana mereka tidak terlalu gagal lebih baik untuk bersembunyi untuk sementara dulu sebelum kembali menyusun rencana lagi. Baik tuan, ucap semua bawahannya itu dengan hormat. Mereka semua pun pada akhirnya pergi dari tempat itu, karena tidak ada lagi gunanya mereka di sana. Di suatu tempat alam langit, semuanya akan berawal dari ketiadaan, dan pasti akan kembali ke dalam ketiadaan, ucap sosok misterius yang membuka matanya. Kaisar Langit, ini semua salahmu. Jika dulu kamu ingin mengikuti apa yang aku mau maka mungkin kamu masih hidup dan menjadi penguasa alam langit, ucap pria itu dengan nada marah. Dia mengingatnya, di mana Kaisar Langit menolak secara tegas tentang apa yang dia rencanakan saat itu. Akibatnya dia bertarung dan mencoba membunuh Kaisar Langit tapi yang tidak dia duga Kaisar Langit itu masih saja memiliki rencana yang tidak dia duga bahkan di belakangnya. Kali ini tidak akan ada yang menghalangi lagi. Setelah aku menemukan cara untuk masuk ke dalam Istana Langit, maka saat itulah rencana besarku dimulai dan saat itulah semuanya akan kembali ke dalam kehampaan, hahaha. Orang misterius itu pun tertawa. Bab 118. Dugaan Lin Tian. Begitukah? Jika itu benar maka dia yang melakukannya, ucap Lin Tian setelah memikirkan semua yang terjadi pada Mu Xuanyin. Dia mengingat kalau leluhur roh pernah mengatakan kalau dia juga memberikan hadiah kepada Lin Tian, kemungkinan maksud dari hadiah itu adalah Mu Xuanyin yang naik ke alam langit. Hal ini benar-benar di luar dugaannya karena dia berpikir tidak akan ada yang bisa naik ataupun masuk ke dalam alam langit ini, tapi yang tidak dia sangka adalah leluhur roh ternyata bisa mengirim orang masuk ke alam langit. Lin Tian benar-benar bingung apa sebenarnya leluhur roh itu, dan apa maksudnya dengan semua makhluk sudah memiliki takdir mereka sendiri sejak dilahirkan. Mu Xuanyin bingung melihat wajah Lin Tian yang mengerutkan kening itu. Meskipun dia tahu apa yang terjadi selama ini kepada Lin Tian sejak naik ke alam langit tapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Tian di alam rahasia sebelumnya. Dia menyentuh tangan Lin Tian dengan lembut takut kalau Lin Tian benar-benar dalam keadaan yang buruk,
Lin Tian melihat Mu Suanyin tersenyum lembut. Dia merasa senang dengan adanya Mu Suanyin di sisinya, tapi dia tahu meskipun dia memiliki keluarga sekarang, dia tidak akan dapat dengan mudah untuk hidup bahagia dengan keluarganya ini. Selama masih ada musuh dan kekuatan yang dia punya masih rendah, tidak akan ada kata bahagia untuknya, apalagi dia mempunyai tanggung jawab besar untuk alam langit ini. Malam ini temani aku, ucap Lin Tian kepada Mu Suanyin. Mu Suanyin mengangguk setuju dan juga mereka adalah suami istri, jadi tidak ada salahnya mereka tidur sekamar di sini dan juga mereka memang sudah lama tidak bertemu yang membuat mereka ingin melepaskan kerinduan mereka. Kapan kamu akan memulai membuat pil untuk saudari Chuer? Tanya Mu Suanyin. Setelah beberapa hari lagi, setelah aku menstabilkan kekuatanku maka aku akan mulai membuat pil untuknya, jawab Lin Tian yang tidak lupa masalah Seng Chuer tersebut. Tapi roh matanya telah hilang, mungkin kekuatan tempurnya akan berkurang, apa suami punya cara? Tanya Mu Suanyin. Lin Tian masih tidak tahu kalau masalah tersebut. Dia hanya dapat menggelengkan kepala karena memang mata takdir Seng Chuer sudah hilang sekarang, mungkin kekuatan tempurnya juga menurun akibat kehilangan mata itu. Mungkin besok aku harus menanyakan ini pada ibu, ucap Lin Tian setelah memikirkannya. Bai Yu adalah penjaga alam binatang dan dia yakin mungkin saja Bai Yu mempunyai cara untuk membantu Seng Chuer dalam menghadapi masalahnya. Mu Suanyin mengangguk. Memang benar mungkin saja Bai Yu memiliki cara untuk membantu mereka dalam masalah ini, jadi dia sedikit lebih tenang dari masalah Seng Chuer sebelumnya. Melihat Mu Suanyin yang begitu tenang dan juga memiliki hati yang baik menerima wanita lain untuknya, Lin Tian agak merasa bersalah kepada Mu Suanyin. Aku yang memutuskannya, jadi jangan begitu terhadap kedua saudari itu. Karena mereka berdua adalah wanita yang baik, ucap Mu Suanyin menegur Lin Tian. Sebagai seorang istri pertama tentu dia memiliki hal yang harus dia lakukan dalam keluarga, seperti menjadi pemimpin wanita Lin Tian yang lain serta menjaga keharmonisan keluarga mereka. Juga Mu Suanyin bukan wanita bodoh karena dia pun dapat membedakan mana yang tulus kepada Lin Tian, mana yang hanya tertarik dengan kekuasaan Lin Tian. Lin Tian tersenyum ke arah Mu Suanyin yang mana dia mengerti, dan dia juga telah menerima Seng Chuer dan Lan Jingyi sebagai istrinya. Apalagi dia tentu merasa bersalah dengan Lan Jingyi yang selama ini memberikan waktu untuk membantunya dalam berbagai hal di alam kehancuran selama dia tidak ada, bahkan sekarang pun Lan Jingyi masih membantunya sehingga dia dapat beristirahat seperti sekarang. Baiklah, mari kita mulai hari ini, sudah lama sekali bukan sayang, ucap Lin Tian kepada Mu Suanyin. Tunggu, tapi bukankah nanti malam? Tanya Mu Suanyin agak malu. Lin Tian menggerakkan tangannya lalu formasi tersebar di sekitar kamarnya tersebut, tanpa ragu lagi Lin Tian akhirnya menggendong Mu Suanyin ke tempat tidur langsung. Hari itu Lin Tian dan Mu Suanyin tidak keluar dari kamar mereka jelas terus melakukan hal untuk melepaskan rasa rindu mereka di dalam kamar tersebut. Formasi. Bai Yu melihat formasi di depan kamar anaknya ini sedikit tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia yang saat itu ingin membicarakan sesuatu dengan Lin Tian akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggu Lin Tian dan Mu Suanyin yang berada di dalam kamar tersebut. Memang enak menjadi muda, ucap Bai Yu sambil berbalik pergi. Setelah beberapa jam kemudian, dua wanita cantik juga akan pergi ke kamar Lin Tian untuk mengunjungi keduanya, tapi Lan Jingyi terdiam saat melihat pintu kamar Lin Tian berdiri formasi yang kuat di sana. Pikiran Lan Jingyi jadi tidak karuan karena seperti dia sudah menebak apa yang Lin Tian dan Mu Suanyin lakukan di dalam, dia hanya terpana sebelum mendengar suara Seng Chuer yang membangunkannya dari kebingungannya. Saudari Lan, apa yang saudara Lin lakukan di dalam? Kenapa aku merasa ada formasi di depan kamarnya? Tanya Seng Chuer. Itu, mungkin saudara Lin sedang ada beberapa pembicaraan dengan saudarimu, jawab Lan Jingyi agak malu. Seng Chuer yang tidak dapat melihat dan seperti wanita polos itu pun mengangguk mengerti, dia tidak curiga atau merasa aneh jika Lin Tian dan Mu Suanyin sengaja memasang formasi ini agar tidak ada yang mengetahui apa yang mereka bicarakan. Aduh, sepertinya saudari Chuer masih wanita yang belum tahu semua itu, tapi lebih baik kami pergi dari sini karena jika tidak. Lan Jingyi malu saat memikirkan apa yang terjadi jika Lin Tian tahu mereka berdua ada di sini. Jadi dia langsung membawa Seng Chuer untuk pergi dari depan kamar Lin Tian takut kalau Lin Tian menyadari mereka ada di sana, tapi bagaimana bisa Lin Tian tidak tahu kalau keduanya ada di sana?
Formasi terbuka dan sebuah tangan energi menangkap keduanya seketika itu, yang langsung menarik mereka masuk ke dalam kamar Lin Tian tersebut. "Mau kemana kalian?" ucap Lin Tian yang berada di dalam kamar. Aku ada urusan dengan masalah kekaisaran kita jadi aku harus pergi dulu, bisakah aku pergi?" tanya Lan Jingyi dengan cemas memandang Lin Tian. Lin Tian tersenyum melihat kedua wanita yang tampak ketakutan itu, hanya saja Seng Chuer masih tidak tahu apa yang terjadi di sana. "Baiklah, Jingyi kamu selanjutnya, dan Chuer akan ku lepaskan kali ini," ucap Lin Tian. Tunggu, saudarimu." Panggil Lan Jingyi kepada Mu Suanyin yang terlihat berbaring lemah di kasur, tapi dia pada akhirnya tidak dapat melawan Lin Tian yang membuat dia menjadi pasrah. Bab 119. Perdebatan Empat Jenderal Alam Langit. Di pusat alam langit, negeri langit, gerbang barat. Di ruangan yang terlihat luas dan sedikit mewah, ada 4 sosok yang duduk di sana dengan wajah penuh dengan ketegangan dan suasana hati mereka terlihat benar-benar tidak bagus. Mereka adalah 4 jenderal dari Istana Langit yang menjaga 4 sisi gerbang menuju alam langit, serta bisa dibilang mereka juga mempunyai tugas untuk menjadi penjaga seluruh alam langit jika terjadi masalah besar. Tapi semua itu berubah saat Kaisar Langit telah mati dulunya, mereka hanya dapat melindungi negeri langit dan Istana Langit serta beberapa wilayah seperti dunia bawah ataupun beberapa tempat yang tidak jauh dari negeri langit itu sendiri. Dan sekarang mereka sedang mengalami masalah yang membuat mereka semakin kesal. Masalah ini juga melibatkan struktur dari seluruh dunia yang ada termasuk alam langit itu sendiri. Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Bahkan kita tidak tahu dari mana semua makhluk itu berasal, dan jika kita tidak mengambil tindakan cepat maka alam bawah akan kacau. Ucap Jenderal Bei dengan wajah sangat jelek. Iya, alam bawah adalah alam untuk orang-orang yang mati. Dulunya ada dewa neraka yang menjadi penguasa di sana tapi, wajah Jenderal Nan sangat jelek saat memikirkan masalah itu. Mereka beberapa bulan lalu mendapat kabar kalau ada makhluk aneh dengan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan darah mengacau di alam bawah, di mana tempat semua yang mati pergi dan tempat di mana portal reinkarnasi berada. Setelah mendengar berita itu keempat jenderal mengirim masing-masing pasukan mereka ke sana, dan juga mereka mengirim jenderal di bawah merek untuk memeriksa keadaan di sana. Dan benar saja mereka menemukan bahwa ada makhluk aneh yang sangat suka menelan roh mati di sana. Jika roh atau orang yang mati di sana dihancurkan lagi maka orang-orang yang mati itu tidak akan dapat bereinkarnasi lagi. Mereka akan jadi energi yang menyebar ke seluruh alam atau dunia lainnya, dan jika mereka dimurnikan oleh orang dengan teknik rahasia yang dapat menelan roh mati maka mereka akan jadi energi yang bagus bagi yang memurnikannya. Tapi tentu saja itu tidak diperbolehkan bagaimanapun hal itu akan mengganggu semua makhluk baik yang bereinkarnasi maupun yang akan menjalani huluman mereka di sana. "Sialan, apa ini ulah mereka?" teriak Jenderal Zhao dengan wajah yang marah. Dia hanya bisa memikirkan satu kelompok yang bisa membuat ulah seperti ini yaitu mereka yang ikut dalam memberontak dan membunuh Kaisar Langit dulu. Jika itu benar maka mereka benar-benar dalam kesulitan kali ini, bahkan jika mereka 4 jenderal pergi ke sana mereka pasti juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana. "Kalian harus tenang, kali ini masalahnya serius. Jika kita tidak bisa tenang bagaimana kita bisa menemukan solusi dari masalah ini?" ucap Jenderal Dong mencoba menenangkan ketiga jenderal yang telah bingung itu. Mendengar perkataan Jenderal Dong tiga lainnya langsung diam. Memang benar masalah ini sangat serius sekarang dan juga mereka berencana untuk meminta bantuan kepada alam lain untuk mengirim pasukan mereka ke alam bawah untuk membantu. Tapi hal ini masih jadi kebimbangan di antara mereka dikarenakan perbedaan dan perselisihan beberapa alam sejak kematian Kaisar Langit sangatlah besar, dan juga ada beberapa alam yang setia kepada Kaisar Langit dulu melemah. Sekarang alam itu pun masih dalam pembangunan kembali karena perang dulu. Awalnya Dewa Kegelapan juga sudah mereka beritahu tentang masalah ini tapi masih belum ada jawaban pasti dari Dewa Kegelapan. "Bagaimana jika kita meminta bantuan keempat alam itu?" tanya Jenderal Zhao melihat ke arah yang lain. "Alam yang mana?" tanya Jenderal Dong. Jenderal Zhao memberitahu 4 alam yang dia maksud yaitu alam elemen, es, kehidupan, dan pedang. Tentu awalnya mereka 3 jenderal lainnya bermaksud begitu karena di antara alam lain juga 4 alam itulah yang terkuat. Dan apalagi alam kehidupan jelas mereka kebal terhadap perbedaan energi dunia bawah,
jadi mengirim mereka untuk membereskan kekacauan di alam bawah adalah pilihan yang tepat. Kita tidak akan bisa menggerakkan mereka, kamu tahu kan? Kalau empat alam itu selalu diam dan tidak peduli dengan masalah alam langit sejak dulu, ucap Jenderal Nan yang tidak yakin dengan usulan dari Jenderal Zhao. Tentu saja Jenderal Zhao tahu masalah itu, dan dia hanya berencana meminta bantuan kepada empat alam itu saja karena dia juga tahu meskipun mereka berempat ke alam-alam itu pasti akan ditolak. Jadi dia berencana pergi ke alam kehancuran untuk mencoba menarik Kaisar Kehancuran ke dalam sisi mereka untuk membantu mereka, lalu dengan begitu empat alam lainnya otomatis tidak akan diam begitu saja bila Kaisar Alam Kehancuran yang bergerak sendiri. Hal itu pasti akan membuat empat alam lain mengirim bantuan untuk membantu alam kehancuran juga. Mendengar hal itu ketiga jenderal lainnya baru ingat kalau penguasa alam kehancuran adalah cucu dari keempat alam itu. Mereka telah melupakan hal yang penting karena ketidaktenangan mereka tadi, jadi setelah mereka berpikir agak lama akhirnya empat jenderal itu pun setuju dengan rencana Jenderal Zhao. Lalu apakah kita semua pergi ke sana untuk bicara dengan pemuda itu? Tanya Jenderal Dong. Jenderal Dong, pemuda itu saja yang kesini karena menurutku dia tidak pantas diberi perlakuan seperti itu kan? Meskipun dia adalah seorang penguasa, ucap Jenderal Bei agak tidak setuju dengan itu. Mendengar perkataan Jenderal Bei itu membuat Jenderal Dong menatap aneh Jenderal Bei, dia merasa kalau Jenderal Bei ini tidak tahu kalau pemuda itu adalah cucu dari empat alam yang kuat itu. Jika mereka tidak memperlakukan pemuda itu dengan hormat maka dia yakin kalau Lin Fang atau Mu Chen pasti akan mengunjungi mereka untuk memukul mereka seperti yang dilakukan Lin Fang sebelumnya. Karena dia lebih tahu meskipun alam es dan alam elemen awalnya terlihat mempunyai hubungan kurang baik tapi sebenarnya ikatan mereka tidak akan mudah hilang begitu saja, jika satu terluka maka yang lain pasti akan datang untuk membantu. Empat alam itu pun dikenal dengan alam yang sangat menghargai persaudaraan dan kekeluargaan dibandingkan alam lainnya yang ada di alam langit, bahkan keluarganya pun tidak bisa dibandingkan dengan alam itu. Itu tidak baik bukan? Ucap Jenderal Nan yang juga sedikit tahu dengan sifat empat alam tersebut. Jenderal Bei tidak terlalu peduli karena menurutnya Lin Tian tidak pantas mendapatkan perlakuan baik dari mereka empat jenderal. Biarkan aku yang pergi sendiri ke sana, sekalian aku ingin melihat bagaimana dia mengembangkan alam kehancurannya, ucap Jenderal Zhao yang tahu siapa Lin Tian sebenarnya. Bab 120. Surat dari empat jenderal, di Istana Bunga. Istriku, bisakah kamu lepaskan aku dari kandang ini? Di dalam sebuah kandang yang berisi banyak kucing betina bayi kecil terus memohon untuk dilepaskan dari sana, tapi semua sia-sia karena apapun yang dia katakan kepada Dewi Bunga tidak melepaskannya begitu saja. Maaf suamiku, ibu dan saudarimu mengatakan agar mengurungmu selama beberapa hari lagi, jawab Dewi Bunga dengan polosnya. Mendengar jawaban Dewi Bunga, bayi kecil merasa hidupnya akan berakhir karena hidup di kandang penuh kucing ini. Hal ini benar-benar membuat dia kapok tapi hanya untuk di saat itu tentu saja. Sialan, naga kecil sangat beruntung, ucap bayi kecil di dalam hatinya saat memikirkan naga kecil yang sekarang mungkin sedang bersenang-senang di luar sana. Dia benar-benar menyesal saat itu, jika dia tahu ada Mu Suanyin di alam kehancuran maka dia pasti tidak akan mengajak saudara-saudaranya itu ke istana duluan. Tapi apalah dayanya nasi telah jadi bubur, mana mungkin bisa kembali menjadi nasi lagi sekarang dia terkurung di kandang ini sambil dijaga oleh istrinya yang sangat patuh dengan perintah ibunya itu. Dewi Bunga mengubah wajahnya karena dia merasakan ada beberapa orang yang datang ke istananya. Dan pakaian mereka semua tentu saja Dewi Bunga mengenalnya, tapi dia tidak pergi keluar untuk menyambut orang yang datang tersebut karena dia sepertinya hanya memberikan sebuah surat kepada penjaga di luar. Benar saja tidak berselang lama pelayan Dewi Bunga membawa surat ke depan Dewi Bunga yang masih duduk tak jauh dari kandang kurungan bayi kecil. Dewi ini dari empat jenderal, ucap pelayan itu kepada Dewi Bunga. Dewi Bunga mengangguk dan mengambil surat tersebut. Setelah surat diterima pelayan tersebut mohon undur diri dari tempat Dewi Bunga, dan tentu saja dia melihat ngeri nasib bayi kecil yang wajahnya masih saja bengkak itu. Aku tidak menyangka kalau Dewi Bunga juga bisa melakukan hal itu pada Kaisar Harimau, pikir pelayan tersebut melihat nasib bayi kecil. Yang padahal bayi kecil bisa seperti itu murni karena Bai Yu memukulnya tanpa belas kasihan akibat dia sangat kesal dengan sikap anaknya yang nakal tersebut. Dewi Bunga membaca isi surat tersebut,
setelah setengah membaca surat itu wajahnya berubah serius dan ada jejak sedikit kesal saat dia melihat isi surat tersebut. Bayi kecil yang melihat wajah Dewi Bunga yang berubah karena penasaran mencoba menanyainya, dan ternyata surat itu berisi masalah yang dihadapi alam bawah saat ini. Monster aneh, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh darah. Apa kamu yakin? Tanya bayi kecil kepada Dewi Bunga. Iya, di sini tertulis seperti itu. Apakah suami tahu tentang makhluk ini? Tanya Dewi Bunga. Bisa saja iya, tapi bisa saja tidak. Aku Hami berharap apa yang kufikirkan tentang bentuk makhluk ini semoga salah, ucap bayi kecil dengan wajah yang terlihat serius meskipun wajahnya masih bengkak. Apakah makhluk ini berbahaya? Tanya Dewi Bunga. Mereka tidak berbahaya, hanya apa yang berada di balik makhluk inilah yang berbahaya. Jika aku tidak salah menebak pasti ada masalah dengan portal reinkarnasi di alam bawah, jawab bayi kecil. Makhluk darah ini tidak mempunyai pikiran, mereka murni menyerang orang-orang karena insting mereka sendiri, tapi masalahnya adalah orang yang berada di belakang semua makhluk darah tersebut yang berbahaya. Jika dia tidak salah maka tujuan dari pelaku di balik itu adalah portal reinkarnasi, karena itulah bayi kecil agak serius dan masih belum bisa memastikan apa yang terjadi di alam bawah sekarang. Istriku, kirim beberapa pasukanmu yang hebat dalam taktik sembunyi ke alam bawah, dan perintahkan mereka untuk melaporkan jika ada kejanggalan di sana, juga jika mereka menemukan makhluk darah ini larilah dan jangan melawan mereka, ucap bayi kecil dengan serius kepada Dewi Bunga. Ini bukanlah hal yang main-main karena apa yang dia tahu jika benar itu adalah makhluk yang dia kenal maka jika salah satu dari kelompok mereka di sana mati maka yang lain pasti akan mengejar pembunuhnya menurut insting mereka. Jika mereka benar-benar ingin membunuh makhluk itu tanpa membuat yang lain mengejar maka hanya dengan langsung membakar mereka sajalah pilihannya, tapi hanya orang-orang yang memiliki api langi atau kekuatan seperti dia yang dapat membunuh makhluk itu sepenuhnya. Baiklah, aku akan mengirim beberapa orang ke sana, ucap Dewi Bunga yang mematuhi perintah dari bayi kecil. Bayi kecil menganggukkan kepalanya, tapi kata-kata Dewi Bunga berikutnya membuat bayi kecil benar-benar agak marah dengan 4 jenderal alam langit. Itu, sepertinya mereka menginginkan Kaisar Kehancuran pergi ke alam bawah untuk membantu di sana, ucap Dewi Bunga membaca lanjutan dari isi surat di bawah. Bagus-bagus, sepertinya mereka tahu dengan mengirim kakakku ke sana maka 4 alam lainnya pasti akan langsung membantu mereka, rencana yang bagus. Sepertinya mereka telah melupakan bagaimana wajah mereka dipukuli olehku, ucap bayi kecil dengan marah. Dewi Bunga tentu juga mengerti dengan apa yang direncanakan oleh orang-orang ini, tapi apakah mereka yakin semudah itu untuk membujuk Lintian yang sekarang sudah menjadi kakak iparnya itu? Bagaimanapun saat dia mengunjungi alam kehancuran sebelumnya dia dapat melihat kalau pemuda itu bukanlah pemuda yang mudah untuk dibujuk, dan Dewi Bunga merasa kalau Lintian mungkin saja dapat melebihi Kaisar Langit yang dulu. Apakah aku perlu bicara dengan mereka? Tanya Dewi Bunga kepada bayi kecil. Tidak, mereka tidak tahu betapa susahnya jika mereka ingin membujuk kakakku, biarkan saja mereka mencoba untuk membujuk kakakku, dan juga ibu ada di sana kemungkinan mereka pasti akan ditendang keluar oleh ibuku, jawab bayi kecil mengejek kebodohan 4 jenderal tersebut. Bayu sangat mencintai anak angkatnya itu, dan jelas jika 4 jenderal itu berani menggertak Lintian maka nasib mereka mungkin akan sangat sial dari bayi kecil yang memukul mereka dulu. Cih, mereka benar-benar terlalu bodoh, tapi apakah mereka tidak tahu kalau kakak adalah penerus Kaisar Langit? Ucap bayi kecil memikirkan hal tersebut. Kemungkinan hanya Jenderal Zhao yang tahu, dan 3 lainnya pasti belum mengetahuinya. Karena yang pergi ke alam kehancuran adalah Jenderal Zhao sendiri, jawab Dewi Bunga. Bayi kecil menganggukkan kepalanya mengerti sekarang, kemungkinan di daerah 4 Jenderal Alam Langit ada yang tidak beres karena itulah Jenderal Zhao tidak memberitahu yang lain. Takut kalau dia membahayakan Lintian yang masih belum siap menghadapi para penguasa tingkat tinggi itu sendirian. Aku harap alam bawah tidak begitu parah, karena jika itu terlalu parah maka kakak terpaksa harus turun tangan sendiri, ucap bayi kecil. Bab 121. Hukuman para saudara. Di sebuah halaman terlihat ada sesosok yang masih saja diikat dengan hanya menggunakan pakaian dalam saja di sana. Di sana juga terlihat ada 2 wanita yang sedang duduk sambil menikmati teh dan tidak memperdulikan teriakan dari pria tersebut. Ibu, Singer, aku salah.
Lepaskan aku mohon, ucap Bing Zhao yang benar-benar menyedihkan. Dia tidak menyangka kalau Xing Xinger dan ibunya bisa semarah itu padanya, dan bahkan lebih parah daripada Mu Suanyin Hukan yang mereka berikan padanya. Tinggal 5 hari lagi, dan aku akan melepaskanmu, ucap ibu Bing Zhao atau istri Dewa Tombak itu. Mendengar itu Bing Zhao hanya bisa menangis pasrah menerima keadaannya. Di sini benar-benar membuat dia ketakutan apalagi setiap kali dalam beberapa jam dia akan dimasukkan ke dalam kolam yang benar-benar dingin. Dipenuhi dengan ikan-ikan yang kadang terlihat menghinanya di dalam air itu membuat Bing Zhao tambah kesal. Sial, lihat saja nanti setelah aku lepas kalian semua akan kubakar, ucap Bing Zhao di dalam hatinya saat menatap kolam yang berisi banyak ikan tersebut. Xinger, apa kamu ingin sesuatu? Baru-baru ini ada toko yang menjual beberapa pakaian yang bagus, bagaimana jika kita ke sana? Tanya istri Dewa Tombak untuk mengundang Xing Xinger belanja. Benarkah Bibi? Kalau begitu besok saja sekalian aku mengajak ibu juga, jawab Xing Xinger yang juga tertarik dengan toko pakaian tersebut. Bagus, maka sudah diputuskan, ucap istri Dewa Tombak mengangguk puas. Semua yang terjadi di sana sudah diperhatikan oleh Dewa Tombak dari jauh, dia hanya bisa berdoa dengan keadaan anaknya sekarang itu. Itu karmamu juga nak, akibat kamu mengerjai ayahmu sebelumnya, sial. Mereka ingin menggunakan adik kecilku. Lepaskan aku, biarkan aku. Memukul pantat 4 jenderal itu. Teriak Bing Zhao yang juga mendengar semua setiap kalimat yang dikatakan ayahnya tersebut. Tenanglah. Apa kamu pikir begitu mudah membujuk adik kecilmu itu? Bukankah kamu lebih tahu bagaimana sifat adikmu itu bukan? Ucap Dewa Tombak kepada Bing Zhao. Bing Zhao langsung diam, memang benar meskipun keempatnya datang ke alam kehancuran untuk membuat adiknya bergerak tentu saja tidak akan mudah, apalagi mereka ingin menggunakan adiknya untuk membuat 4 alam lainnya bergerak membantu mereka. Ayah sialan, kirimkan beberapa orang kita ke alam bawah, dan cobalah hubungi Dewi Bunga. Katakan kepadanya kalau kami ingin mendengar pendapat Kaisar Harimau tentang masalah ini. Teriak Bing Zhao dengan serius. Apakah kamu yakin kalau Dewi Bunga akan mengatakannya kepada kita informasi seperti itu? Tanya Dea Tombak. Sialan, tentu saja, karena Kaisar Harimau adalah Suadarayu. Dan juga kalian harus mencoba menghubungi alam air, dan elf tentang masalah ini, jelas Bing Zhao. Penjelasan dari Bing Zhao membuat Dewa Tombak setuju, tentu istrinya juga setuju dengan apa yang direncanakan oleh Bing Zhao. Meskipun mereka tahu kalau anak mereka ini nakal, tapi jika di dalam saat yang penting anak mereka ini dapat diandalkan daripada orang-orang yang hanya bisa mencari muka dengan mengatakan rencana bodoh di depan mereka. Kalau begitu aku akan kembali untuk mengatakan hal ini juga kepada ayahku, agar dia dapat berdiskusi dengan paman, ucap Xing Xinger yang juga setuju dengan rencana Bing Zhao. Bagus. Kalau begitu bagaimana jika aku dilepaskan? Tanya Bing Zhao. Tidak, jawab kedua wanita tersebut secara serentak. Ayolah kenapa kalian begitu kejam? Aku sudah memberikan rencana bagus kepada kalian, jelas Bing Zhao mencoba membujuk mereka. Itu adalah hal lain dan ini juga berbeda dari yang kamu katakan, terima saja hukumanmu. Masih ada 5 hari lagi, ucap istri Dewa Tombak. Dea Tombak menahan tawanya melihat wajah sedih anaknya itu, sekarang dia mengerti kenapa dia harus secara sembunyi-sembunyi jika ingin pergi ke tempat hiburan tersebut. Aku harus menyamar jika pergi ke sana lain kali, pikir Dewa Tombak, jelas kalau kenakalannya hampir sama dengan Bong Zhao. Di alam elf teriakan menyedihkan terdengar di dalam pohon yang besar di mana tempat tinggal Dewi Elf dan Sukun berada sekarang. Tentu saja teriakan itu adalah berasal dari Sukun yang sekarang terbaring lemah di tempat tidurnya dengan pantatnya sudah merah akibat dipukul oleh Dewi Elf. Aku salah sayang, ayolah jangan pukuli aku lagi, ucap Sukun dengan suara yang lemah. Baiklah, kali ini aku maafkan kamu, tapi lain kali jika kamu mengulanginya lagi hukumannya 2 kali lipat dari ini, jawab Dewi Elf kepada Sukun. Sukun hanya dapat mengangguk lemah kepada Dewi Elf yang sekarang adalah istrinya itu, dalam beberapa hari ini pantatnya dipukuli abis oleh Dewi Elf jadi dia benar-benar merasakan apa yang dirasakan di saat pantat kerbau atau kuda dipukuli. Baiklah, selanjutnya mari kita membuat anak, ucap Dewi Elf dengan senyum menggoda. Tunggu beri aku istirahat dulu. Kakak semua,
Maaf misalkan saya tidak bisa update besok, dikarenakan memang bandang saya masih kurang sehat untuk sekarang. Bab 122. Kemarahan. Tentu saja bagaimanapun Sukun memohon Dewi Elf tidak peduli, dengan segera di tempat itu formasi terpasang dan Sukun dengan Dewi Elf berhubungan di rumah itu. Meskipun Dewi Elf dengan langsung menyembuhkan pantatnya tapi Sukun benar-benar tidak bisa menahan nafsu dari istrinya ini sekarang. Nasibku yang malang, ucap Sukun yang akhirnya melayani istrinya itu dengan baik, tapi padahal dia benar-benar tergoda dengan kecantikan dan juga kemulusan tubuh istrinya itu. Setelah keesokannya, Sukun dan Dewi Elf tidur dengan malas di kasur mereka. Di wajah keduanya sekarang tidak ada lagi masalah yang kemarin lagi. Sukun juga menghela nafas melihat wajah tidur Dewi Elf Nsge sangat cantik itu, mungkin jika dia nakal di luar tapi dia tidak akan pernah membuat Dewi Elf kecewa dengannya. Apalagi sebenarnya Sukun juga mencintai Dewi Elf sejak dia menolongnya dulu, hanya saja cara dia mengungkapkan perasaan sayangnya kepada istrinya ini tentu saja berbeda dari laki-laki lain. Di saat Sukun masih ingin berbaring dengan Dewi Elf, dia merasakan ada pelayan yang datang mengetuk pintu rumah mereka. Dia tidak ingin Dewi Elf bangun dan langsung menggunakan teknik cloning untuk melihat siapa yang datang ke rumahnya tersebut. Di depan pintu rumah itu saat Sukun membuka ada seorang tetua elf yang datang dengan tujuan memberikan surat kepada Dewi Elf. Sukun mengatakan kalau Dewi Elf sedang tidur, jika ada masalah maka dia yang akan menggantikannya untuk mencarikan solusi atau mencoba untuk berdiskusi dengan tetua lainnya di alam elf. Tetua itu tidak menolak karena memang menurutnya Sukun cocok sebagai pemimpin mereka juga, jadi dia memberikan surat tersebut kepada Sukun tanpa ragu. Sukun yang membaca surat itu juga sedikit mengerutkan keningnya tapi setelah dia selesai membaca surat itu, dia dengan tenang memberi perintah untuk memeriksa keadaan alam bawah kepada tetua tersebut. Lalu dia menginginkan terua itu untuk langsung menghubungi alam bunga sama halnya dengan yang dilakukan Bing Zhao juga di alam tombak sebelumnya. Setelah menerima perintah Sukun, tetua itu langsung pergi dan melaksanakan perintah Sukun tersebut. Di dalam kamar cloning Sukun kembali dan masuk ke dalam dirinya yang asli. Suamiku, ada apa? Tanya Dewi Elf yang terbangun tapi masih setengah sadar saat itu. Tidak ada masalah, tidurlah kembali. Jawab Sukun dengan lembut sambil mencium kening Dewi Elf itu. Dewi Elf yang setengah sadar itu mengangguk dan memeluk erat Sukun sebelum dia tertidur kembali dalam pelukan Sukun. Jika itu mungkin, maka ada masalah dengan 4 jenderal ini, ucap Sukun di hatinya setelah benar-benar memikirkan isi surat tersebut. Di alam air, tepatnya sekarang sedang duduk dengan tenang di sekitaran danau 2 orang yang sedang menikmati kebersamaan mereka. Mereka terlihat tenang sambil berdiam diri dengan senyum indah di wajah mereka, bahkan jika ada orang yang melihat mereka sekarang pasti baik laki-laki atau wanita akan iri dengan kebersamaan mereka. Kenapa kamu tidak menghukumku juga? Tanya Long Ao Tian. Aku tahu kamu tidak akan seperti itu, hanya kamu melakukan itu karena sedang bersama saudaramu bukan? Kadang persaudaraan itu memang indah, jawab Dewi Air sambil tersenyum. Iya, terkadang dengan memiliki saudara seperti mereka aku akan lupa dengan kesulitan yang pernah aku lalui, bahkan aku merasa bahagia jika bisa bercanda dan bergurau dengan mereka, jelas Long Ao Tian yang sedang memeluk Dewi Air. Dewi Air tersenyum, dia mengerti bagaimana perasaan memiliki saudara apalagi dia juga memiliki saudara perempuan yang dulunya cukup nakal, tapi sekarang dia telah menikah dan mempunyai anak. Saat mereka berpikir kalau akan menikmati kebersamaan di sana lebih lama, sesosok bayangan hitam muncul di hadapan keduanya dengan langsung berlutut. Puan, aku mendapatkan beberapa informasi tentang 4 jenderal alam langit, ucap sosok hitam itu. Katakan apa yang terjadi dengan 4 jenderal alam langit itu? Tanya Long Ao Tian. Tuan bisa melihat ini, di sini mereka menuliskan permintaan bantuan kepada beberapa alam, ucap pria tersebut sambil memberikan sebuah surat kepada Long Ao Tian. Long Ao Tian membaca surat itu dengan tenang, tidak seperti saudaranya yang lain. Long Ao Tian terlihat tersenyum di wajahnya yang membuat Dewi Air merasa penasaran dengan isi surat tersebut. Long Ao Tian memberikan surat itu setelah dia baca kepada Dewi Air. Tentu wajah Dewi Air berubah saat membaca isinya. Ini, apakah benar? Tanya Dewi Air kepada Long Ao Tian. Kemungkinan benar atau mungkin saja tidak, jawab Long Ao Tian. Dewi Air tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Long Ao Tian,
dia menjadi lebih serius saat terus membaca surat itu tapi hasilnya sama, dia benar-benar tidak mengerti kenapa 4 jenderal meminta bantuan alam lain sekarang. Padahal semua yang terjadi di sana sudah hampir 1 tahun berlalu, dan juga jika dibiarkan maka alam bawah tempat para roh bersiap bereinkarnasi bisa-bisa hancur. Mereka sepertinya ingin meminta bantuan adikku, ucap Long Aotian dengan memandang ke langit. Kenapa begitu? Adik kecil masih terlalu lemah untuk ikut campur dalam hal ini. Dewi Air memang benar-benar tidak mengerti kenapa Long Aotian berkata seperti itu, dia merasa seperti Long Aotian sudah mengetahui semuanya dengan baik. Jika adikku ikut dalam membantu apakah kamu pikir 4 alam dari kakek dan nenek adik kecil akan diam begitu saja? Tanya Long Aotian. Sekarang Dewi Air mengerti kenapa Long Aotian mengatakan kalau 4 jenderal ingin Lin Tian membantu mereka, jadi mereka ingin menarik 4 alam yang tidak pernah ikut campur dengan urusan alam langit itu. Jika begitu bukankah sama saja kamu juga akan membantu adik kecil? Tanya Dewi Air. Begitulah, 4 jenderal alam langit memang hebat dalam setiap rencana mereka, memang sesuai reputasinya, jawab Long Aotian dengan senyum di wajahnya. Hanya Dewi Air yang tahu kalau pria di depan dia ini sedang memendam amarah tersendiri, rencana yang akan membuat setiap orang di dekat adiknya bergerak yang berarti sama saja dengan menjadikan adiknya sendiri alat. Siapa saudara yang terima dengan kelakuan seperti itu? Pasti mereka akan sangat marah atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan sekarang bisa dibayangkan kalau bukan Long Aotian saja yang marah, tapi Dewi Air tahu kalau saudara adik ipar kecilnya tersebut juga pasti sangat marah. Sejak dia bertemu dengan saudara dari Long Aotian, dia tidak pernah untuk menganggap remeh para saudara ini karena menurutnya para saudara ini lebih luar biasa bila dibandingkan oleh pemuda atau mungkin penguasa lainnya. Sepertinya akan jadi hal menarik kali ini, ucap Long Aotian berdiri dengan tenang memandang langit. Bab 123. Berkumpulnya para wanita. Setelah 1 bulan kemudian, di alam kehancuran masih berjalan dengan tenang tanpa ada masalah dan kehidupan di sana terlihat tenang tanpa ada masalah yang terjadi. Dan sekarang di alam kehancuran dengan beberapa keberuntungan Lin Tian, banyak dewa penguasa tingkat rendah yang bermunculan di setiap keluarga, sekte, dan kerajaan di alam kehancuran tersebut. Hal ini tentu adalah langkah baru bagi alam kehancuran untuk maju kembali ke masa jayanya, apalagi dengan adanya kepemimpinan Lan Jingyi serta dibantu dengan Mu Suanyin dan Seng Chuer membuat semua orang di alam kehancuran sadar kalau setiap wanita milik kaisar mereka lebih dari apa yang mereka bayangkan. Dan sejak sebulan lalu setelah Lin Tian menikmati hidupnya bersama dengan ketiga wanitanya, dia pun telah menutup diri dan tidak keluar selama sebulan ini. Swiss, cucuku, nenekmu datang, ucap sosok yang baru saja masuk melalui gerbang alam kehancuran. Salam Dewi, ucap para penjaga yang menjaga gerbang tersebut. Sosok itu mengangguk lalu dia dengan cepat pergi meninggalkan gerbang tersebut untuk pergi menemui cucu kesayangannya itu, tentu dia adalah Ming Bier yang telah kembali untuk merawat Lin Sang. Tapi karena Lin Sang sebenarnya tidak terluka jadi dia pergi meninggalkan alam elemen dan kembali ke tempat cucunya tersebut, tentu setelah dia keluar seorang wanita cantik yang lain juga keluar dari gerbang. Nenek, kenapa kamu begitu cepat? Tunggu aku nenek. Ucap sosok cantik tersebut dengan cepat mengejar Ming Bier yang sudah jauh. Para penjaga yang melihat kejadian agak lucu itu pun menjadi tercengang, bagaimana tidak? Keduanya adalah orang yang sangat penting dan juga kuat tapi sekarang saat mereka melihat sikap keduanya. Bagaimanapun kaisar kita adalah pria yang sangat dicintai oleh siapapun, ia wajar saja kalau keluarga kaisar bertingkah seperti itu, ucap salah satu penjaga. Yang lain juga mengangguk setuju karena bagaimanapun mereka juga sangat mengagumi kaisar mereka, apalagi saat mereka membayangkan kalau kaisar mempunyai 3 istri yang cantik, ditambah dengan 1 istrinya yang mungkin tak kalah cantik dari ketiga istri kaisar yang lain. Apalagi dengan sebulan ini, ketiganya benar-benar aktif bersama dalam mengembangkan alam kehancuran tanpa adanya kaisar mereka. Yah, aku sedikit iri dengan kaisar, ucap salah satu penjaga. Ya sudah, setelah tugas kita selesai bagaimana jika kita ke paviliun hijau? Ajak yang lain. Ide yang bagus, ucap yang lain setuju. Akhirnya mereka berencana untuk pergi ke paviliun hijau untuk mencari hiburan nanti di sana setelah pekerjaan mereka selesai. Cucuku, nenekmu datang, teriak Ming Bier saat mendekati istana. Nenek,
Lin Xin benar-benar malu saat melihat tingkah neneknya itu, tapi ya bagaimanapun dia juga merindukan sepupu kecilnya itu juga. Karena beberapa alasan dia juga harus kembali saat itu pulang ke alam elemen, jadi kali ini karena tidak ada masalah dia meminta Ming Bier juga membawanya ke alam kehancuran, tapi ayah dan kakaknya tidak mengizinkan dia untuk ikut. Tapi berkat bantuan dari Ming Bier yang tadi menghalangmu dia pergi malah dihajar habis-habisan oleh neneknya saat itu, sampai mereka tidak bisa keluar dari kamar karena wajah bengkak mereka. Walaupun Lin Xin kasihan kepada mereka tapi dia lebih kasihan terhadap sepupunya yang sebelumnya terluka parah lalu dia digertak oleh beberapa penguasa alam lainnya. Andai dia sekuat ayah atau kakeknya mungkin dia akan menghancurkan para penguasa itu jadi bubur, bahkan mungkin dia juga akan membuat mayat mereka menjadi debu. Siapa itu? Tanya Mu Suanyin kepada Lan Jingyi yang melihat wanita yang cukup cantik muncul tiba-tiba di istana, dan berteriak begitu di sana. Dia nenek Lin Tian, Ming Bier, jawab Lan Jingyi. Mu Suanyin lalu tersadar, bukankah berarti dia ibu dari ayah mertuanya? Swiss. Salam nenek, ucap Lan Jingyi dan Mu Suanyin saat melihat Ming Bier muncul di depan mereka dengan cepat. Oh, cucu-cucuku yang baik, dan ini siapa? Tanya Ming Bier saat melihat Mu Suanyin yang memakai cadar. Dia istri Lin Tian Mu Suanyin nenek, ucap Lan Jingyi memperkenalkan Mu Suanyin kepada Ming Bier. Ho, mata Ming Bier bersinar saat Lan Jingyi mengatakan kalau Mu Suanyin adalah istri Lin Tian. Bukankah istri cucuku masih di dunia dewa? Tanya Ming Bier. Sesuatu kecelakaan dan membuat aku naik ke alam langit nenek, jawab Mu Suanyin. Mendengar jawaban Mu Suanyin, Ming Bier mengangguk lalu dia melihat Mu Suanyin dari atas ke bawah, dia merasa kalau cucunya benar-benar beruntung bisa mendapatkan wanita seperti ini sebagai istrinya. Bagus, kalau begitu mari kita mengobrol nanti, dan sekarang nenek ingin melihat Aner, Diana dia. Tanya Ming Bier. Mu Suanyin menjawab kalau Lin Tian sedang dalam pengasingan selama sebulan ini, bahkan mereka belum mendapat kabar tentang Lin Tian juga karena dia benar-benar dalam pengasingan. Mendengar kalau Lin Tian dalam pengasingan Ming Bier sedikit kecewa, setelah beberapa saat Lin Xin juga datang dengan agak mengeluh kepada Ming Bier. Nenek, kamu terlalu cepat, ucap Lin Xin. Hehehehe, ayolah nenek merindukan cucu kecil nenek jadi wajar saja kan? Jawab Ming Bier. Lin Xin menggelengkan kepalanya, dia melihat ada 3 wanita di bawah dengan Mu Suanyin di tengah, seperti dia adalah pemimpin dari 2 wanita lainnya. Setelah Lin Xin mendengar kalau Mu Suanyin adalah istri adik kecilnya, Lin Xin langsung bertanya banyak hal kepada Mu Suanyin. Bahkan Ming Bier menarik mereka ke halaman lain untuk mengobrol bersama di sana, dan kebetulan mereka juga bertemu dengan Bai Yu yang juga menyambut kedatangan Ming Bier dengan baik. Saudari Bai, apakah kamu bisa menceritakan tentang Lin Tian saat kecil kepada kami? Tanya Ming Bier. Aku adalah ibu angkat Lin Tian, bukankah tidak pantas memanggilku saudari? Ucap Bai Yu. Tidak masalah, bagaimanapun baik kamu dan aku jika dibandingkan umur kita kamu lebih tua daripada aku, jawab Ming Bier. Bukan masalah umur, panggil saja aku Bai Yu, ucap Bai Yu dengan sopan. Ming Bier akhirnya setuju dengan usulan dari Bai Yu karena dipaksa terus yang membuat dia menyerah pada akhirnya. Setelah itu Bai Yu menceritakan Lin Tian kecil kepada mereka semua. Tapi meskipun begitu karena dia hanya lebih kurang 5 tahun bersama Lin Tian, jadi tidak banyak yang dapat dia ceritakan. Lalu karena beberapa alasan selama Lin Tian telah tumbuh dia juga bisa melihat kenangan Lin Tian jadi dia juga menceritakan beberapa hal kepada keempat gadis itu tentang masa kecil Lin Tian. Bab 124. Kecurigaan. Jadi apa yang dilakukan cucuku? Tanya Ming Bier sedikit penasaran. Dia sedang berusaha membuat pil untuk menyembuhkan mata Cuer, jawab Bai Yu dengan wajah tersenyum memandang Seng Cuer yang terlihat malu di hadapan Ming Bier. Mendengar itu Ming Bier mengerti kenapa Lin Tian masuk dalam pengasingan, ternyata dia sedang membuat pil untuk menyembuhkan mata Seng Cuer. Jingyi, sepertinya kamu lebih cantik daripada saat kita bertemu terakhir kalinya bukan? Ming Bier memperhatikan kalau Lan Jingyi sedikit berbeda dari saat dia bertemu terakhir kali dengan Lan Jingyi, tentu mendengar perkataan Ming Bier wajah Lan Jingyi memerah karena malu. Mana mungkin dia berani mengatakan apa yang dilakukan Lin Tian terhadap dirinya di hadapan orang lain, dan hanya satu wanita yang tidak disentuh oleh Lin Tian selama ini.
Tentu wanita itu Sengcuer, tapi nasib dia pun sudah pasti akan sama dengan Lan Jingyi dan Mu Suanyin, maka dari itu dia juga malu saat mendengar suara di kamar saat Lin Tian dan kedua wanita itu melakukan hal tersebut di dalam sana. Jadi begitu. Seperti dia menyadari sesuatu, Ming Bier tersenyum manis ke arah Lan Jingyi, serta dua wanita lainnya. Bagaimana dia yang sudah tua ini tidak mengerti kenapa tiba-tiba ada perubahan terhadap Lan Jingyi saat ini. Dia juga pernah muda seperti mereka bertiga juga dulunya. Bai Yu juga hanya tersenyum manis sambil mencicipi tehnya di meja itu dengan tenang. Dia sebagai ibu angkat Lin Tian tentu sangat senang dengan menantu-menantunya ini. Nah, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, apa kita bisa bicara berdua saja? Tanya Ming Bier kepada Bai Yu. Kali ini dia terlihat serius tidak seperti sebelumnya, jelas dia juga ingin membicarakan sesuatu yang serius dengan Bai Yu. Melihat tatapan serius Ming Bier, Bai Yu juga terlihat serius dan dia pun memandang ketiga menantunya itu dengan lembut sambil mengangguk ke arah mereka bertiga. Lan Jingyi dan Mu Suanyin tentu mengerti kemungkinan dua wanita ini ingin membicarakan hal serius, dan jelas mereka tidak ingin ketiganya ikut campur kali ini. Dengan mengangguk, Lan Jingyi serta Mu Suanyin membawa Sengcuer pergi dari sana, menyisakan dua wanita yang saling pandang itu dengan serius. Apa yang ingin dibicarakan Ibu Ming? Tanya Bai Yu. Dulu, aku pernah mendapatkan berita tentang kamu yang mati dibunuh oleh orang misterius, apa itu benar? Tanya Ming Bier. Iya, saat itu demi menyelamatkan alam binatang dan juga anakku serta anak dari saudara saudaraku, aku mengunci alam binatang suci, dan anakku Kaisar Harimau juga dijebak oleh orang-orang tersebut, yang membuat diriku juga harus mengorbankan setengah kekuatan hidupku saat itu, jelas Bai Yu. Dia menceritakan apa yang terjadi dulu kepada Ming Bier dengan serius, karena Bai Yu tahu kalau mungkin ada sesuatu yang ingin diketahui oleh alam elemen, atau dia bisa menemukan petunjuk siapa musuh mereka bersama-sama. Karena Bai Yu telah memikirkannya kalau alam yang dapat bekerja sama dengan baik adalah alam elemen, kehidupan, pedang dan es, itu disebabkan karena murni tidak pernah tertarik dengan kekuasaan sejak dulu. Jadi begitu, sepertinya alam langit ini benar-benar sudah kacau sejak dulu. Ming Bier terlihat mendesah berat karena memikirkan alam langit yang sudah mulai dalam pertempuran besar lagi, dan kali ini mau tidak mau dia harus ikut campur bersama tiga alam lainnya. Itu dikarenakan satu hal, yaitu baik dia dan juga suaminya tahu kalau Lin Tian adalah pewaris Kaisar Langit, jadi bagaimana mungkin dia bisa diam saat cucunya dalam keadaan bahaya begitu saja. Apalagi jika sesuatu terjadi kepada cucunya, maka anaknya pasti akan membenci dia. Iya, Ibu Ming, apakah alam elemen telah menemukan petunjuk tentang kelompok misterius ini? Tanya Bai Yu. Ming Bier masih diam. Memang ada beberapa petunjuk tentang orang misterius ini yang dia dapat dari para pencari informasi alam elemen, tapi itu sangat tipis dan dia pun tidak tahu apakah juga hal ini benar. Sepertinya alam elemenmu tahu sesuatu, bukan? Tanya Bai Yu melihat ke arah Ming Bier serius. Iya, kami memang menemukan sesuatu, tapi itu juga sesuatu yang sangat menyedihkan bagi keluarga Tian jika aku katakan kepadamu, jawab Ming Bier dengan menghela nafas. Katakan saja, keluarga Tian tidak ada lagi karena mereka sudah dibantai, bukan? Dan pelakunya kemungkinan orang misterius tersebut, balas Bai Yu tenang memandang Ming Bier. Kamu benar, jawab Ming Bier. Lalu dia menceritakan apa yang didapat oleh alam elemen selama ini, itu bukan berarti mereka akan diam saat masalah alam langit dulu pecah. Setelah perang usai karena mereka terpisah dari dunia dewa membuat Lin Sang marah dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Marahnya jelas karena segel alam langit dia tidak bisa turun untuk melihat anak dan cucu-cucunya saat itu setelah alam langit disegel. Apakah itu benar informasinya? Tanya Bai Yu. Iya, yang lebih menyedihkan lagi adalah kemungkinan ada seseorang dari keluarga Tian yang berkhianat di sana, dan dia tidak ingin kejahatannya diketahui, maka itu dia membunuh seluruh keluarga Tian sampai ke akar-akarnya, jawab Ming Bier. Bai Yu terdiam, dia tidak menyangka kalau ada seseorang yang benar-benar rela membunuh keluarganya sendiri hanya untuk ambisi besarnya tersebut, tapi kenapa dia tidak mengambil tahta langit setelah membunuh keluarga Tian dan membereskan Kaisar Langit? Kaisar Langit pun mati karena dia kelelahan melawan 5 dewa penguasa yang berkhianat di depannya saat itu, karena dia kelelahan dan takut akan bencana lain di alam langit makanya dia menyegel alam langit.
Itu hanya laporan yang belum jelas, karena saat kita melihat orang misterius tersebut pertama kali hanya di saat jiwanya masuk ke dalam Tuan Muda Alam Angin tersebut, jelas Ming Bier. Ini benar-benar merepotkan, musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang masih tidak terlihat di sekitar kita dibandingkan musuh yang terlihat, mereka benar-benar sangat sulit diatasi. Jelas kalau Baiyu agak mendesak karena dia berpikir kalau mungkin saja alam elemen bisa tahu siapa dalang dari semua yang terjadi itu. Keduanya pun terdiam di tempat mereka duduk di sana, jelas mereka berdua benar-benar memikirkan masalah tersebut dengan serius. Tapi saat mereka masih dalam lamunan, ledakan keras mengagetkan mereka dan membuat mereka berdiri langsung melihat ke arah ledakan tersebut. Boom! Apa yang terjadi? Ucap keduanya secara serentak. Bab 125. Pil Sein tingkat tinggi. Apa yang ini terjadi? Baiyu kaget saat melihat ledakan besar dari dalam istana, itu hanya beberapa saat sebelum dia cemas dan langsung berlari menuju ke dalam istana dengan sangat cepat. Diikuti dengan Ming Bier yang juga penasaran dengan apa yang terjadi di dalam istana, tentu tiga wanita serta Lin Xin dan Mu Jinger yang sedang berdebat pun ikut menuju ke dalam istana. Baiyu tidak lama berhenti di ruangan yang masih tertutup tapi di atasnya sudah hancur karena ledakan sebelumnya, wajah Baiyu khawatir melihat lubang besar di langit tersebut. Suami, ucap Mu Suanyin khawatir juga setelah asap tebal yang menjulang ke langit. Apakah Lin Tian di dalam? Tanya Lin Xin kepada Mu Jinger. Iya, dia berada di dalam tapi apa yang terjadi sampai-sampai ledakan sebesar itu terjadi? Jawab Mu Jinger bingung. Boom! Tak berselang lama pintu di depan mereka akhirnya jatuh, sesosok yang penuh dengan debu serta wajahnya yang berantakan, bahkan seluruh badannya tersebut sudah menjadi hitam. Hanya giginya yang masih putih dan terlihat masih bersih dari seluruh badan sosok tersebut. Sial, ledakannya terlalu besar, dan juga petir apaan itu. Hanya menyambar Ki sekali saja, ini jelas mereka balas dendam. Ucap sosok tersebut dengan kesal. Tentu sosok itu adalah Lin Tian yang baru saja terkena sambaran petir karena membuat sebuah pil di dalam ruangan rahasia. Suami, ucap Mu Suanyin, tapi wajah yang awalnya khawatir hampir tertawa saat melihat bagaimana tampilan Lin Tian sekarang. Bukan hanya Mu Suanyin, Ming Bier, Baiyu dan yang lain juga tertawa melihat penampilan Lin Tian yang berantakan tersebut. Hahaha, cucuku. Sepertinya kali ini penampilanmu sangat bagus, ucap Ming Bier tertawa melihat ke arah Lin Tian. Nenek, aku cucumu bisakah tidak ditertawakan seperti itu, ucap Lin Tian agak kesal. Ayolah, jarang-jarang juga ibu melihat kamu berpenampilan seperti ini, hehe. Baiyu juga ikut menggoda Lin Tian karena penampilannya yang sekarang berantakan itu. Yah melihat semua wanita itu tertawa Lin Tian hanya dapat mendesah pelan tapi setidaknya dia juga senang melihat keluarganya yang tertawa bahagia itu. Andai saja aku dan keluargaku bisa seperti ini terus, mungkin itu akan lebih menyenangkan, ucap Lin Tian dalam hatinya sambil mendesah. Karena tidak ada di dunia tempat dia tinggal ini yang bisa hidup bahagia selama kekuatan mereka masih sangat lemah, ditambah dengan peraturan di mana yang kuat dialah yang berkuasa membuat Lin Tian harus terus meningkatkan kekuatannya. Oh iya, apakah kamu berhasil? Tanya Baiyu kepada Lin Tian. Hehehe, tentu saja berhasil ibu, ucap Lin Tian memperlihatkan pil emas di hadapan semua wanita tersebut. Pil Sein tingkat tinggi, ucap Lin Xin sangat kaget melihat pil tersebut. Cih, apa yang kamu kagetkan? Sepupu kecil adalah pria yang hebat. Hanya pil tingkat tinggi tentu saja sangat mudah dibuat olehnya, ucap Mu Jinger mengejek Lin Xin. Kamu ingin bertarung? Lalu, ayo, siapa yang takut denganmu? Jawab Mu Jinger sama-sama kesal. Lin Tian tersenyum melihat tingkah kakak sepupunya yang lucu tersebut, mungkin jika ada orang lain dari alam lain melihat ini mereka tidak akan percaya kalau dua wanita tercantik dari alam langit akan memiliki sikap seperti itu. Jadi apakah mata saudari Chuer bisa sembuh? Tanya Lan Jingyi penuh harapan menatap Lin Tian. Tentu saja, apa kamu pikir priamu ini berbohong padamu? Jawab Lin Tian dengan senyum jahat memandang Lan Jingyi. Lan Jingyi yang melihat tatapan dan senyum Lin Tian langsung mundur ke belakang Mu Suanyin secara spontan, dia seperti masih mengingat hari itu di kepalanya. Jangan menakuti saudari Jingyi, bentak Mu Suanyin kepada Lin Tian. Lan Jingyi mengangguk setuju sambil melihat Lin Tian hanya dengan mengeluarkan kepalanya dari belakang tubuh Mu Suanyin. Apakah kamu juga ingin dihukum?
Tanya Lin Tian dengan senyum memandang Mu Suanyin. Ibu, ucap Mu Suanyin yang kabur ke belakang Bai Yu, diikuti Lan Jingyi juga bersembunyi di belakang Bai Yu. Bisakah kamu tidak menggertak kedua istrimu ini? Tanya Bai Yu agak marah kepada Lin Tian. Ibu, aku anakmu. Apakah kamu tidak membelaku dan malah membela istri-istriku yang nakal? Tanya Lin Tian agak sedih. Mereka menantuku dan tentu anakku juga, apa ada masalah? Tanya Bai Yu dengan senyum dingin di wajahnya. Lin Tian akhirnya tidak menggoda kedua istrinya lagi, karena dia tahu jika ibunya marah maka nasibnya pasti akan sama dengan bayi kecil. Dia melihat ke arah Seng Chuer yang kebingungan dengan semua yang terjadi, dia hanya dapat mendengar apa yang dikatakan semua orang di sana tapi tidak bisa melihat apa yang terjadi. Lin Tian agak sedih melihat Seng Chuer yang terlihat kebingungan dan seperti sedang mencari seseorang untuk bertanya itu. Pada akhirnya semua wanita tadi di sana diam memandangi wanita yang cantik dan lembut itu. Saudari Lan, Ibu, Nenek Ming, saudarimu, panggil Seng Chuer dengan cemas karena tidak dapat mendengar suara mereka lagi. Dia benar-benar terlihat ketakutan sambil meraba-raba di sekitarnya dengan cemas. Lin Tian menangkap tangan Seng Chuer tersebut dan memeluknya dengan penuh kasih. Aku di sini, aku sudah bilangkan kalau aku tidak akan meninggalkanmu. Ucap Lin Tian sambil memeluk Seng Chuer. Saudara Lin, ucap Seng Chuer yang masih cemas akan ditinggal lagi oleh orang-orang di dekatnya, dia masih trauma dengan kejadian masa kecilnya dulu sampai sekarang. Dia takut ditinggal sendirian di dalam kegelapan yang tidak berujung ini dulunya tapi saat dia bersama Lin Tian dia sedikit bisa melihat cahaya dan saat dia mengenal Lan Jingyi harinya pun sedikit berwarna daripada biasanya. Dia akhirnya menangis di pelukan Lin Tian dengan keras, dia hanyalah wanita yang tidak bisa melihat sekarang dan mudah untuk dimanfaatkan tapi Lin Tian tidak melakukan itu. Malah Lin Tian merawatnya dengan baik, bukan hanya Lin Tian tapi Lan Jingyi, Mu Jinger, Mu Suanyin dan juga Bai Yu benar-benar merawatnya bahkan mau membantunya yang buta ini sejak dia tinggal di sini. Sudah jangan menangis, suamimu ini berhasil membuat pil untukmu dan mulai sekarang kamu bisa melihat wajah tampan suamimu ini, ucap Lin Tian dengan lembut. Benarkah? Tanya Seng Chuer dengan penuh harapan. Iya saudari kecilku, suami tidak akan pernah mengingkari perkataannya kepada kita, ucap Mu Suanyin menyentuh pundak Seng Chuer dengan lembut. Bab 126. Seng Chuer yang berpura-pura. Begitu juga Lan Jingyi mengatakan hal yang sama padanya, merasakan kehangatan orang-orang di sekitarnya membuat Seng Chuer bahagia. Dia tidak menyangka kalau selain ayahnya masih ada orang lain yang akan memberi perhatian seperti ini kepada dia seperti ini. Lin Tian memberikan pil itu ke tangan Seng Chuer, lalu setelah menerima pil tersebut Seng Chuer akhirnya menelan pil itu di depan mereka semua. Seng Chuer langsung duduk di sana sambil dijaga oleh para wanita dan Lin Tian yang membantu proses Seng Chuer untuk meleburkan pil itu dengan aman. Bagaimanapun itu adalah pil sein tingkat tinggi, akan sangat sulit jika hanya Seng Chuer sendirian yang melakukannya apalagi kemungkinan dia bisa meledak karena pil tersebut juga sangat besar jika melakukan sedikit kesalahan saat prosesnya. Di sana semua orang memperhatikan perlahan tubuh Seng Chuer mulai bersinar. Saat Lin Tian dan yang lain melihatnya mereka tersenyum karena ini juga suatu berkah untuk Seng Chuer. Tapi Lin Tian yang sedang membantu Seng Chuer merasa kalau ada yang kurang dan dia melihat kalau Seng Chuer masih terjerat untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Di saat itu Bai Yu tersenyum melihat hal tersebut, bagaimanapun dia mengerti lebih dari siapapun apa kekurangan Seng Chuer karena belum menembus alam lebih tinggi. Biarkan ibu membantu Mu Chuer, ucap Bai Yu memberikan energi putih kepada Seng Chuer. Perlahan energi itu diserap oleh Seng Chuer, hal itu terus berlalu sampai 5 hari sebelum cahaya putih di sekitar Seng Chuer menghilang perlahan. Lin Tian dan yang lain tahu kalau Seng Chuer telah berhasil menyelesaikan penyerapan dari pil yang dibuat oleh Lin Tian. Lin Tian dan Bai Yu pun berhenti memberikan energi mereka kepada Seng Chuer, mereka hanya diam menunggu Seng Chuer untuk bangun dari pelatihannya. Tapi setelah beberapa jam anehnya tidak ada gerakan sedikit pun dari Seng Chuer, hal itu membuat Lin Tian dan yang lain bingung padahal harusnya Seng Chuer sudah bangun sekarang. Apa yang terjadi? Tanya Mu Suanyin cemas memandang Seng Chuer yang terlihat tidak bergerak. Aku pun tidak tahu apa yang terjadi sekarang, jawab Lin Tian agak cemas juga. Lan Jingyi yang memperhatikan Seng Chuer sedikit mengerutkan keningnya dan terus memandang Seng Chuer dengan serius, sedangkan Bai Yu dan Ming Bier tersenyum memandang Seng Chuer.
Mereka tentu tahu apa yang terjadi kepada Sanctuary itu, tapi mereka tidak akan berbicara begitu saja karena mereka mungkin mengerti bagaimana perasaan Sanctuary. Baiklah, cucuku. Aku, ibu dan sepupumu pergi dulu, di sini aku serahkan padamu, ucap Ming Bier. Kedua sepupu Lin Tian itu merasa tidak terima tapi mereka berdua yang selalu bermusuhan ditarik oleh Ming Bier dengan cepat pergi dari sana. Jaga mereka, ucap Bai Yu yang juga pergi dari sana meninggalkan Lin Tian dan Mu Suanyin dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Tanya Lin Tian bingung. Lan Jingyi yang terus memperhatikan Sanctuary akhirnya ikut mengerti apa yang terjadi di sana, dia mengangguk dan sedikit membisikkan sesuatu kepada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar perkataan Lan Jingyi pun tersenyum mengerti sekarang, dia mendekati Sanctuary dengan pelan lalu berpura-pura kebingungan di sana dengan wajah polosnya. Apa yang harus aku lakukan? Tidak, aku tidak ingin kehilangan istriku yang cantik ini, ucap Lin Tian kebingungan. Lan Jingyi dan Mu Suanyin tersenyum bersama melihat tingkah Lin Tian itu, mereka juga memperhatikan kalau wajah Sanctuary juga memerah karena mendengarkan perkataan Lin Tian itu. Jelas kalau dia sudah bangun tapi berpura-pura seperti masih dalam pelatihannya, tentu Lan Jingyi yang dekat dengan Sanctuary selama ini mengerti dengan sedikit sikap dia itu. Jingyi, Suanyin, aku harus membawa Cuer ke kamar dulu, aku akan memeriksa seluruh tubuhnya sebelum mencoba mencari cara menyadarkan Cuer, ucap Lin Tian melihat ke arah Lan Jingyi dan Mu Suanyin. Suamiku, aku akan serahkan padamu, tolong sembuhkan saudari Cuer kita ini, ucap Mu Suanyin yang juga ikut berpura-pura khawatir. Iya, kami akan menunggumu, dan masalah kekaisaran kita biarkan kami yang membereskannya, tambah Lan Jingyi. Setelah itu keduanya pergi meninggalkan Lin Tian dan Sanctuary berdua di sana. Sanctuary sudah berkeringat dingin karena ditinggal pergi oleh Lan Jingyi dan Mu Suanyin. Dia mencoba bertahan untuk tidak membuka matanya ataupun bergerak dari duduknya tersebut, tapi Lin Tian tentu saja tidak diam setelah kedua wanita itu pergi. Baiklah, aku harus memeriksa seluruh tubuh istri kecilku ini. Jika terjadi sesuatu ibu dan nenek pasti akan menghukum aku, ucap Lin Tian. Lin Tian langsung menggendong Sanctuary dari lantai tersebut, tapi Sanctuary masih berpura-pura diam dan tak bergerak. Ayo istri kecilku, aku akan dengan hati-hati memeriksa seluruh tubuhmu, akan kupastikan tidak akan terlewatkan, meskipun kita butuh beberapa hari untuk memeriksa seluruhnya, ucap Lin Tian pelan ke telinga Sanctuary. Tidak, saudara Lin, aku salah. Aku mohon lepaskan aku, ucap Sanctuary yang akhirnya tidak bisa lagi berpura-pura untuk diam. Dia berusaha untuk kabur sayangnya semua usahanya sia-sia, karena meskipun dia sudah mencapai alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak dan juga bagaimanapun Lin Tian adalah seorang dewa penguasa tingkat rendah. Hoho, bagaimana? Apa kamu sudah bangun? Apa kamu bisa melihat wajah tampan suamimu ini? Tanya Lin Tian melihat ke arah wajah Sanctuary. Iya, suami memang tampan sangat tampan, bisakah aku dilepaskan kali ini? Tanya Sanctuary pelan. Dia sekarang bisa melihat, saat Lin Tian memandang mata putih Sanctuary yang telah bisa melihat itu jelas berbeda daripada saat dia masih tidak bisa melihat. Bola mata putih Sanctuary jelas lebih indah daripada sebelumnya, dan itu membuat Lin Tian cukup bahagia karena Sanctuary sudah bisa melihat lagi. Tidak, aku tetap harus memeriksa seluruh tubuhmu Cuer sayang, jawab Lin Tian menolak melepaskan Sanctuary. Aku harus membantu kakak Suanyin dan Jingyi untuk mengurus negara. Sanctuary mencoba untuk mencari alasan agar dia bisa dibebaskan dari genggaman Lin Tian. Tenang saja itu hanya beberapa hari, dan dua kakakmu telah mempercayaiku untuk memeriksamu, ucap Lin Tian. Kakak Suanyin, kakak Jingyi tolong aku, teriak Lan Jingyi memanggil keduanya dengan sedih. Bab 127. Masa lalu naga kecil. Sanctuary berusaha meminta tolong dengan berteriak memanggil Lan Jingyi, Mu Suanyin bahkan Bai Yu dan Ming Bier tapi semua usahanya sia-sia karena dia telah benar-benar ditarik Lin Tian masuk ke dalam kamarnya sendiri. Lan Jingyi dan Mu Suanyin yang melihat Sanctuary di bawah Lin Tian menghela nafas lega, mereka saling pandang dan tersenyum senang bersama. Maafkan kami Cuer, dan terima kasih, ucap Mu Suanyin melihat ke arah Lin Tian membawa Sanctuary. Kak, untuk beberapa hari ini kita amankah? Tanya Lan Jingyi. Iya, ayo pergi dari sini, jangan biarkan suami menangkap kita, jawab Lan Jingyi.
Keduanya pun pergi dari sana dengan terburu-buru takut kalau Lin Tian kembali dan menangkap mereka juga seperti Seng Chuer, tapi wajah mereka seperti telah sangat bahagia karena Seng Chuer sekarang sudah bisa melihat lagi. Saudara Lin, bisakah aku dibebaskan kali ini? Tanya Seng Chuer yang telah berada di dalam kamar. Lin Tian berpura-pura berpikir tentang perkataan Seng Chuer. Melihat ada kesempatan Seng Chuer langsung berlari menuju pintu tapi sayang dengan beribu sayang Lin Tian tentu tahu apa yang direncanakan Seng Chuer dan dia segera ditangkap kembali dengan sangat mudah oleh Lin Tian. Tidak, sebelumnya sudah bebas dan sekarang tidak lagi, juga bukankah istriku ini harus memberikan aku hadiah karena telah membantu menyembuhkan matamu bukan? Lin Tian menggoda Seng Chuer yang sudah terlihat sedikit pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya. Dia juga sedikit malu melihat Lin Tian tapi di dalam hatinya dia juga bahagia bisa bertemu dengan pria yang mau menerimanya meski dia tidak bisa melihat sebelumnya. Bahkan sekarang pun dia juga masih belum bisa percaya kalau dia bisa melihat lagi, karena meskipun dulu dia memiliki mata takdir sebagai ganti untuk melihat dunia tapi juga kadang akan ada batasan dari hal tersebut. Baiklah mari kita mulai pemeriksaannya, ucap Lin Tian. Tidak, teriak Seng Chuer di dalam kamar itu. Anggur ini memang enak. Untung saja aku mencuri beberapa anggur di alam kehidupan sebelumnya, ucap naga kecil yang terlihat sedang berbaring di punggung monster iblis tang sangat besar di lautan yang berada jauh dari ibu kota kehancuran. Jika dilihat lagi itu adalah seekor paus yang agak menyedihkan, karena wajahnya juga ada beberapa bekas cakar yang disebabkan oleh naga kecil. Seperti monster lainnya yang pernah menderita di tangan naga kecil tentu monster paus bertanduk itu tidak jauh berbeda, awalnya dia melihat naga kecil yang bersantai dengan sebatang kayu di lautan. Dia berpikir kalau naga kecil adalah makanan yang bernutrisi jadi dia menyerang naga kecil yang menikmati waktu hidupnya yang bahagia. Sayangnya bukan makanan yang paus bertanduk itu dapat malah pukulan dan cakaran naga kecil yang dia dapat, akibat dari itu juga dia menjadi perahu hidup untuk naga kecil yang tengah minum di punggung besarnya. Jika aku pikirkan wanita memang mengerikan, apalagi saat melihat kakak dihajar sampai babak belur seperti itu, naga kecil benar-benar tidak dapat membayangkan jika dia juga ditangkap oleh Baiyu seperti itu maka hidupnya akan menyedihkan. Untung dia pintar dan langsung kabur di saat semua orang sedang sibuk memperhatikan naga kecil dan yang lainnya waktu itu, yang telah membuat hidup kecilnya selama untuk sekarang. Naga kecil memandang ke langit lalu memikirkan beberapa hal kenangan masa lalu di dalam pikirannya, dan masa lalu itu jauh sebelum adanya peradaban yang seperti sekarang ini. Di mana dulunya hanya ada beberapa dewa yang menjadi penguasa di sini, dan yang mengatur seluruh dunia yang ada dan bahkan bisa dibilang mereka adalah dewa yang lebih luar biasa dari dewa sekarang. Apa yang kau lakukan? Ucap naga kecil memandang seorang pria berpakaian biru di depannya. Aku akan menghancurkan seluruh yang ada di sini, dan akan memulai peradaban baru lagi, ucap sosok biru tersebut memandang naga kecil. Di tempat pria itu berada ada beberapa mayat yang sangat dikenal oleh naga kecil. Bahkan naga kecil melihat ada sesosok wanita yang terbujur kaku di sana juga yang membuat air matanya sudah berubah menjadi darah memandang pria tersebut. Tak berselang lama saat keduanya masih berbicara sesosok pria berpakaian hitam muncul di hadapan mereka, dan saat itu pria yang datang itu melihat semua yang terjadi di sana dengan wajah yang sedih. Ini memanglah takdir, ucap pria tersebut dengan wajah sedih, dia menjentikan jarinya lalu perlahan sesosok pria berpakaian putih muncul di hadapan mereka. Salam tuan, ucap sosok itu. Naga kecil dan pria berbaju biru itu pun mengerutkan kening mereka saat melihat pria berpakaian hitam itu, mereka terlihat terus mengumpulkan energi mereka dan bersiap untuk menyerang pria tersebut. Takdir tidak bisa diubah, meskipun kamu adalah dewa sekalipun jika kamu ditakdirkan mati kamu pasti akan mati, ucap pria hitam dengan tenang. Apa kamu ingin membunuhku? Tanya pria biru tersebut dengan serius. Pria hitam menggelengkan kepalanya dia mengangkat tangannya lalu lubang hitam yang besar muncul di belakang pria biru itu, melihat lubang hitam di belakangnya pria tersebut marah memandangi pria hitam itu. Apa kamu gila? Kamu ingin memulai peradaban lagi sekarang? Kamu akan mati dan menghilang segera setelah melakukan itu, ucap pria berpakaian biru itu. Itu lebih baik daripada membiarkan kamu menghancurkan dan memulai dunia yang hanya ada orang kuat yang bertahan, ucap pria hitam itu.
Pria hitam itu memerintahkan pria putih yang mana dia adalah leluhur segala roh untuk menyerang pria biru itu. Dengan perintah dari pria tersebut leluhur roh menyerang untuk membiarkan pria biru itu ditarik ke dalam lubang hitam tersebut. Naga kecil juga membantunya dan dengan gabungan dari serangan mereka pria biru itu pun tersedot ke dalam lubang hitam, tapi sebelum dia tersedot ke dalam lubang hitam dia berteriak ke arah ketiganya. Dunia akan tetap hancur, dan itu adalah takdir yang kau tulis sendiri Dewa Takdir, selamanya juga tidak akan ada orang yang dapat melawan takdir kejammu itu. Teriak pria berpakaian biru tersebut. Mendengar kata-kata terakhir dari pria itu naga kecil terdiam, apa yang dikatakan pria tersebut memang benar apa adanya, meskipun dunia kembali tapi takdir tetap akan menyelimuti seluruh makhluk, yang akan terus membuat kekacauan dan pada akhirnya akan jatuh lebih menyedihkan daripada sekarang. Takdir memang tidak bisa diubah, tapi setidaknya takdir dapat mengontrol semua hal yang ada dengan teratur, ucap pria hitam itu dengan tenang. Bab 128. Dewa Takdir. Naga kecil memandang pria hitam tersebut dengan serius, dia benar-benar tidak mengerti apa yang difikirkan pria ini sampai-sampai benar-benar mengatur seluruh alam dan dunia melalui takdir. Kamu masih bingung kan apa itu takdir? Tanya pria itu kepada naga kecil. Naga kecil tidak menjawab, dia terus memandangi pria itu dengan wajah serius dan juga ada sedikit kebencian di matanya yang biru tersebut. Jelas meskipun pria ini membantunya tapi tetap saja dia membenci yang dinamai takdir dari pria tersebut. Karena takdir bodohmu, aku harus kehilangan seseorang yang amat penting bagiku. Ucap naga kecil dengan marah. Itu sudah takdir, dan begitu juga kamu. Aku akan mengurungmu di sana sampai kamu menerima takdirmu, ucap pria hitam itu. Takdir, selamanya aku tidak akan percaya, dan aku pastikan apa yang kamu sebut takdir itu hanyalah sesuatu yang orang bodoh sepertimu percayai, teriak naga kecil dengan marah. Dia langsung bersiap untuk pergi dari sana dengan merobek ruang, karena dia tahu Dewa Takdir adalah dewa yang sangat kuat dan juga dia dalam kondisi terluka, jadi tentu dia bukanlah lawan dari Dewa Takdir ini. Kamu akan terkurung dalam waktu yang tak terbatas dan ini sudah takdirmu, ucap pria itu yang menghalangi naga kecil pergi dengan rantai emas yang langsung mengikat leher naga kecil. Dewa Takdir, teriak naga kecil dengan marah. Naga kecil berusaha melepaskan rantai yang ada di lehernya tapi semua apa yang dia lakukan sia-sia, rantai itu malah membuat dia semakin terikat semakin keras. Terima nasibmu naga langit, ucap leluhur roh dengan tenang memandangi naga kecil yang terikat. Kau adalah leluhur segala roh, tapi kau dengan mudah menerimanya begitu sajakah? Apakah kamu sebegitu percaya dengan takdir orang bodoh ini? Teriak naga kecil kepada leluhur roh. Jika ada orang yang dapat melawan takdirnya sendiri maka aku pasti akan benar-benar mengabdikan diriku padanya, dan aku di sini karena hanya percaya takdir tidak dapat diubah, jawab leluhur roh dengan wajah tenang tanpa riak sedikitpun. Kalian orang gila, bodoh. Tidak punya pemikiran cerdas, percayalah. Orang seperti itu pasti akan muncul dan membuat kalian tertawa karena kebodohan kalian, teriak naga kecil sebelum pintu itu tertutup. Memandang ke pintu yang tertutup tersebut leluhur roh menghela nafas, dia lalu menghadap ke arah tuannya yang akan menghilang tersebut. Pintu itu berisi rahasia besar, dan juga aku yakin kalau naga langit tidak akan terkurung lama karena dia memiliki takdir sendiri, jelas pria itu kepada leluhur roh. Aku mengerti Tuan, aku pasti akan tetap menjaga pintu ini dan terus mengawasi jalannya dunia dan alam baru ini, ucap leluhur roh. Jika orang seperti itu nanti ada, maka ikuti dia sepenuh hatimu, ucap pria tersebut sebelum menghilang menjadi cahaya yang terbang ke seluruh dunia dan alam di sana. Memandangi cahaya yang berterbangan itu wajah leluhur roh agak sedih. Dia tentu berharap juga akan ada orang seperti itu tapi sayangnya takdir hidup seseorang sudah ditulis sejak dia pertama kali lahir dan itu membuat dia tidak percaya akan ada yang bisa melawan takdir mereka. Jika itu benar maka mungkin orang itu bisa menyelamatkan alam dan dunia ini, lalu membangun kembali rumahnya para dewa, ucap leluhur roh sebelum dia menghilang ke dalam pintu putih tersebut. Di alam kehancuran di mana naga kecil sedang bersantai, tiba-tiba air mata jatuh ke wajahnya saat mengingat masa lalu yang menyedihkan itu. Dia yang dulu kehilangan orang-orang yang dia sayangi dan cintai akibat hal tersebut dan takdir bodoh itu, sejak dia dikurung pun dia tetap percaya kalau takdir itu bisa dilawan maupun diubah.
Dan sampai dia berhasil melarikan diri dari pintu putih itu pun dia tetap berusaha percaya, sampai dia bertemu Kaisar Harimau lalu kalah dan terjerumus ke dalam kegelapan. Lalu saat dia sampai bertemu dengan Lin Tian, dan melihat bagaimana dia berkembang dengan matanya sendiri, barulah dia percaya diri dengan akan adanya seseorang yang bisa melawan takdir dia sendiri. Dan jika orang seperti itu ada maka dia percaya kalau itu adalah Lin Tian, bagaimanapun dia sudah melihat sendiri bagaimana Lin Tian mengubah takdir orang-orang di sekitarnya. Kamu salah Dewa Takdir, setiap orang memang mempunyai takdirnya sendiri, tapi mereka juga punya hak untuk memilih takdir mereka sendiri, ucap naga kecil memandangi langit biru itu dengan wajah agak sedih. Dia mengangkat botol anggurnya lalu bersulang untuk hidupnya yang dulu, lalu dia juga bersulang untuk hidupnya sekarang dan keberuntungannya mempunyai lagi keluarga yang sudah lama dia lupakan. Anggur memang teman yang baik untuk suasana hati yang kacau seperti ini, jelas naga kecil. Nah, Paus kecil, di mana kita bisa menemukan ikan yang enak untuk dibakar? Jika tidak ada maka kamu akan kujadikan paus bakar, ucap naga kecil memandangi paus tanduk itu. Paus itu pun ketakutan mendengarkan perkataan naga kecil, bagaimana dia mungkin mau dijadikan paus bakar. Dia pun belum menikah dan punya anak tentu saja dia tidak mau dibakar. Dia pun berusaha berkomunikasi dengan naga kecil mengatakan kalau ada beberapa tempat di sekitar pulau baru itu, yang mana pulau itu adalah pulau yang dulu Lin Tian pertama kali sampai di alam kehancuran. Tentu pulau itu sekarang dinamai Pulau Api Harapan, itu adalah pulau yang dinamai sesuai dengan api Vermilion Bird Milin Lin Yao dan juga sesuai dengan harapan seluruh makhluk di alam kehancuran. Bagus, carikan aku beberapa ikan, karena aku lapar sekarang, ucap naga kecil. Paus itu pun terpaksa berkeliling dan mencoba menangkap beberapa ikan yang bagus untuk naga kecil, dia benar-benar bekerja keras menemukan setiap ikan di laut itu, karena takut jika naga kecil tidak puas maka dia akan dipanggang. Ini baru menyegarkan, ucap naga kecil melihat banyak ikan di dekatnya dengan mata bahagia. Begitukah? Bagaimana jika kamu membagikan beberapa ikan itu padaku? Ucap suara wanita. Tidak mungkin. Ini ikanku dan akan aku makan sendiri, jawab naga kecil yang tentu saja tidak mau berbagi dengan siapapun. Begitukah? Ucap suara itu lagi. Anehnya naga kecil terdiam setelah itu dia dengan kaget mendengar lagi suara yang dia kenal itu, benar saja saat dia menoleh ke belakang dia melihat wanita cantik yang tengah tersenyum kepadanya. Gawat, ucap naga kecil yang langsung terbang menghindari wanita yang mana dia adalah Lin Yao. Mau kabur? Tidak bisa. Jawab Lin Yao melemparkan rantai biru ke arah naga kecil yang membuat dia tertangkap lagi dengan mudah. Bab 129. Kedatangan. Ikut aku, kamu harus dihukum juga, ucap Lin Yao dengan wajah masih tersenyum, tapi bagi naga kecil senyuman Lin Yao adalah neraka bagi dirinya. Apa salahku? Kenapa aku juga dihukum? Tanya naga kecil dengan wajah sedih memandangi Lin Yao. Salahmu, tentu saja banyak. Kamu kembali bahkan tidak menemuiku. Katakan padaku apakah kamu tidak ingin melihat aku lagi? Tanya Lin Yao. Tentu saja aku ingin, siapa yang tidak ingin melihat wanita secantik kamu? Hanya aku sedikit mengingat beberapa hal di masa lalu, ucap naga kecil dengan sedih memandangi Lin Yao. Jika dia ingat dulu wanitanya mati karena takdir bodoh tersebut, dan sekarang jika dia mengingat hal tersebut naga kecil takut kalau Lin Yao akan bernasib sama dengan wanita itu jika mendekati dia makanya dia menjauhi Lin Yao. Kamu tidak percaya kepadaku ataukah kamu tidak menyukaiku karena aku tidak cantik? Tanya Lin Yao dengan serius. Tentu saja bukan begitu hanya saja aku takut kamu. Naga kecil terlihat agak ragu menjawab pertanyaan dari Lin Yao tersebut karena bagaimanapun dia tidak ingin kehilangan orang yang dia sayangi lagi, itu benar-benar menyakitkan bagi dirinya. Apa kamu takut? Tanya Lin Yao. Jangan takut, jika kita bersama menghadapi semua masalah maka aku yakin apapun itu semuanya pasti bisa diatasi, bukankah kamu juga melihat bagaimana kakak berhasil melalui semuanya bersama dengan kita? Lin Yao mencoba meyakinkan naga kecil agar tidak perlu khawatir dengan masa lalunya dan meminta dia untuk percaya akan masa depan bersama dengan keluarganya yang baru sekarang. Hanya dengan menghadapi semua bersama maka mereka bisa melalui hal yang paling terburuk dengan percaya diri. Naga kecil yang mendengar itu pun diam apa yang dikatakan Lin Yao tidak salah.
Dia pun juga sudah melihat semua keajaiban yang dibuat oleh Lin Tian dan saudara-saudaranya itu. Dia memandangi Lin Niao dengan tatapannya yang lembut untuk pertama kalinya. Baiklah, aku akan percaya, jawab naga kecil. Bagus kalau kamu percaya, ucap Lin Niao sambil tersenyum manis karena melihat wajah naga kecil terlihat lebih percaya diri sekarang. Tapi bisakah aku dilepaskan dulu? Tanya naga kecil dengan nada memohon. Tidak semudah itu, Ibu Baiyu mengatakan agar membawa kamu kembali sekarang, jadi aku tentu akan membawamu kembali dulu, jawab Lin Niao. Wajah naga kecil seketika berubah, dia sadar akan nasibnya sekarang jika sampai jatuh ke tangan Baiyu, dia dengan cepat mencoba melepaskan rantai itu. Tidak, naga kecil hanya dapat berteriak saat dia diseret kembali ke istana kehancuran oleh Lin Niao, tentu paus tanduk yang melihat naga kecil dibawa pergi langsung masuk ke dalaman lautan. Paus itu membuat dirinya yakin kalau dia tidak akan ke atas laut lagi jika tidak ada keperluan yang mendesak atau dia tidak akan memprovokasi orang lain dengan mudah nantinya saat dia bertemu atau bahkan bisa dibilang dia tidak akan memprovokasi lagi binatang kecil yang mirip dengan naga kecil. Di dalam gerbang alam kehancuran, beberapa sosok keluar dan muncul di depan para penjaga alam kehancuran. Para penjaga itu pun terlihat bersiaga tapi saat mereka tahu siapa yang datang akhirnya mereka membiarkan mereka lewat. Saat beberapa orang yang tadi melihat penjaga yang sangat tenang bahkan tidak takut sedikit pun terhadap mereka membuat mereka sedikit kaget, katanya biasanya dengan status mereka kesini pasti akan disambut atau ditakuti oleh orang-orang ini. Tapi hal itu berbeda karena bahkan mereka hanya mengangguk sambil memperbolehkan mereka lewat, tidak ada sambutan atau hormat yang diberikan mereka. Jenderal ini, kenapa kulihat para penjaga itu bahkan tidak takut dengan kita? Bahkan jika kita tidak mengeluarkan aura kultivasi kita, setidaknya mereka pasti akan tertekan dengan tingkatan kita sekarang. Seseorang pria bertanya ke arah pria di depannya yang mana dia adalah Jenderal Zhao sendiri. Jenderal Zhao yang mendengar hal tersebut juga agak terkejut dengan sikap para penjaga tersebut. Bagaimana bisa dia tahu apa yang terjadi di sini? Bahkan dia juga tidak mengerti kenapa sikap penjaga itu melebihi sikap dari pasukannya sendiri. Aku pun tidak mengerti, sekarang kita akan bertemu dengan pemuda itu jadi kalian harus jaga sikap, jawab Jenderal Zhao dengan serius. Kenapa begitu? Dia hanya seorang pemuda biasa saja yang mendapatkan keberuntungan di sini, kenapa kita harus repot-repot? Belum dia selesai berbicara Jenderal Zhao sudah melihatnya dengan wajah marah, hal itu pun menakuti pria tersebut dan langsung diam tidak berani berbicara lagi. Tapi di hati pria tersebut dia merasa kalau pemuda yang akan mereka temui itu tidak seharusnya diperlakukan seperti ini, kenapa harus jenderal sendiri yang pergi menemuinya? Dan juga siapa pemuda itu sampai-sampai membuat jenderal datang sendiri ke sini? Kamu harus menahannya, dari informasi yang kita dapat pemuda itu bukanlah orang yang mudah juga, jadi aku hanya berharap agar kamu benar-benar menjaga sikapmu, kamu harusnya tahu bagaimana Jenderal Khan. Ucap teman si pria tersebut. Apakah pria itu benar-benar luar biasa? Tanyanya lagi. Aku pun tidak tahu, tapi berita yang aku dapatkan iya emang begitu, jawab pria tersebut. Mendengar penjelasan temannya pria itu tidak lagi berbicara lagi, dia hanya tidak suka dengan pemuda yang akan ditemui jenderal tersebut, itu saja. Dan mana mungkin pemuda itu punya cara untuk membantu mereka dalam masalah alam bawah juga. Tidak berselang lama mereka sampai di gerbang ibu kota, sayangnya mereka tidak boleh terbang di atas ibu kota atau dianggap sebagai musuh. Kenapa mereka boleh? Tanya pria yang memang kurang suka dengan Lin Tian tersebut. Saat itu ada satu kapal yang sedang terbang di langit ibu kota, hal itu dilihat oleh mereka dan menjadi kekesalan dari pria tersebut. Itu adalah kapal yang digunakan untuk berpergian antar pulau. Biasanya akan ada penerbangan 3 kali dalam sehari di atas langit ibu kota ini, dan pangkalannya juga tidak jauh dari ibu kota, jawab penjaga dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Mendengar jawaban penjaga itu, pria tersebut diam dan tidak bisa menjawab lagi tapi dia merasa aneh karena kapal sebesar itu dan sebagus itu bahkan dipakai untuk sesuatu yang boros, dan itu juga terlalu bodoh apalagi kalau kapak semahal dan sekuat itu digunakan oleh orang-orang biasa. Hanya Jenderal Zhao yang terlihat serius mendengar penjelasan penjaga tersebut, memang benar kapal itu terlihat mewah dan juga mungkin di mata orang-orang dia hal itu adalah tidak baik.
Tapi juga dengan melakukan itu pendapatan negara akan bertambah dan bisa menjadi penghasilan tetap bagi negara itu sendiri. Sepertinya dia memang luar biasa. Bab 130. Kagetnya Jenderal Zhao. Mereka masuk ke dalam ibu kota, lalu memperhatikan bagaimana damainya ibu kota tersebut. Bahkan terlihat ada beberapa anak-anak yang berlarian sambil bermain dengan riang di sana, dan juga ada beberapa penjaga yang akan berpatroli di sekitar ibu kota. Bahkan ada beberapa pedagang yang akan mengobrol dengan riang bersama penjaga tersebut tanpa ada batasan ataupun perbedaan status sosial. Mereka juga melihat kadang ada beberapa bangsawan yang bahkan berkumpul dengan kalangan di bawah mereka tanpa masalah, bahkan mereka bisa melihat kalau kekuatan bangsawan itu lebih kuat dari orang-orang biasa itu. Ini, para pengikut Jenderal Zhao bahkan tidak dapat berkata apa-apa setelah melihat apa yang terjadi di ibu kota ini. Mereka merasa berada di kota impian di mana semua orang tidak membedakan status mereka di sini, dan mereka bisa hidup tenang bahkan tanpa masalah sedikit pun. Orang ini benar-benar luar biasa, ucap Jenderal Zhao di dalam hatinya, saat dia memikirkan kalau Lin Tian menjadi kaisar baru alam langit, kemungkinan hal ini bisa saja terjadi. Mereka terus berjalan dan melihat banyak hal yang baru di sini dan belum mereka temui di alam lainnya, bahkan di tempat mereka. Nenek, biarkan kami membantumu, ucap seorang anak muda dengan pakaian mewah, di belakangnya ada beberapa penjaga yang terlihat kuat. Tidak tuan muda, ini tidak bis, jawab si nenek menolak secara halus. Tapi tuan muda itu tetap ingin menolong si nenek, jadi si nenek pun menerima pertolongan pemuda tersebut, para pengawalnya juga membantu membawa beberapa bawaan si nenek tersebut dengan senang hati. Kamu anak yang baik, pasti jika besar nanti kamu bisa menjadi pilar alam kita, ucap si nenek memuji pria muda itu. Aku pasti akan menjadi pilar alam kita Nek, dan aku pasti akan melindungi kamu dan juga seluruh rakyat kita, ucap pria itu dengan mata serius. Dia telah melihat bagaimana kaisar mengorbankan dirinya hanya untuk melindungi rakyat yang bahkan dia tidak kenal sekalipun. Dulu dia adalah anak yang nakal dan suka membuat ulah, dia juga selalu memandang orang biasa dengan jijik. Tapi sejak melihat kemuliaan kaisar kehancuran dia pun berubah, dia seperti telah menemukan tujuan dalam hidupnya dan dia sekarang memastikan akan menjadi tameng untuk kaisar dan juga alam ini di mana dia dilahirkan dan dibesarkan juga. Nenek yakin denganmu, bagaimana dengan nenek memaksakan sop sapi untuk kalian semua? Ucap si nenek sambil tersenyum. Boleh Nek, tapi untukku saja mereka jangan, tuan muda itu terlihat bercanda dengan si nenek. Kenapa begitu? Tanya si nenek. Aku takut mereka akan menghabiskan sopnya dalam sekejap nenek, hahaha, jawab tuan muda itu. Ayolah tuan muda, terakhir kali aku bahkan belum memakan sop apapun, biarkan kami mencobanya, ucap penjaga pemuda itu dengan mengeluh. Tidak, nanti kamu akan terlihat gendut dan tidak kuat berlari lagi, jadi cobalah untuk diet, hahaha, ucap tuan muda itu. Si nenek dan yang lain tertawa bahagia bersama di sana sambil berjalan dan mengobrol dengan santai, bahkan tawa mereka dan apa yang mereka katakan terdengar oleh Jenderal Zhao dan yang lainnya. Mereka sedikit kagum dengan alam kehancuran ini, alam ini benar-benar jauh berbeda dengan alam lain yang pernah mereka temui. Sesampainya di istana, para penjaga menghentikan langkah mereka dan menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Setelah mendapatkan jawaban dari Jenderal Zhao, para penjaga itu pun mengangguk. Mereka meminta Jenderal Zhao menunggu sambil salah satu dari mereka melapor ke pihak istana, melihat mereka disuruh menunggu di luar membuat pria yang tadi menghina Lin Tian menjadi kesal. Cih, hanya seorang penguasa alam kecil seperti ini, benar-benar berani membuat Jenderal Zhao menunggu di luar seperti ini, apakah kaisarmu itu bodoh? Ucap pria tersebut dengan kesal. Tapi saat dia baru saja selesai berbicara, para penjaga tersebut dengan marah memandang pria itu dengan tatapan marah mereka, bahkan senjata di tangan mereka bersiap untuk dilepaskan. Berhentilah berbicara omong kosong, tegur Jenderal Zhao yang telah melihat bagaimana penjaga-penjaga di sini memandang mereka dengan tatapan buruk. Jenderal, harusnya ini adalah kemuliaan bagi mereka kamu datang ke sini, tapi sekarang mereka malah tidak ada menyambut kita dengan baik, bukankah kaisar itu sangat sombong? Pria itu terlihat kesal dengan sikap yang membuat mereka harus menunggu tersebut, tapi penjaga yang tidak tahan dengan hinaan pria itu terhadap kaisarnya maju dan menghunuskan tombaknya ke arah pria itu. Jangan berani menghina kaisar kami,
jika kamu bicara seperti itu lagi di sini, maka kalian pergilah. Teriak penjaga itu dengan marah. Bagi mereka kaisar sama dengan harga diri mereka sendiri, jadi menghina kaisar maka tentu sama saja menghina mereka dan alam mereka sendiri. Kamu hanya seorang penjaga, berani mengatakan hal seperti itu padaku. Teriak pria yang marah itu dengan menunjuk penjaga tersebut. Tenanglah, ucap Jenderal Zhao dengan marah memandang bawahannya tersebut, meskipun dia tahu kenapa ada konflik antara bawahannya dan pasukan Lin Tian ini, dia pun tidak dapat mencegahnya terlalu banyak. Bawahan Jenderal Zhao itu menjadi tenang dan tidak berbicara lagi, tapi dia menoleh ke arah penjaga itu dan menyerangnya dengan tekanan yang dia miliki. Boom! Penjaga tersebut muntah darah dan jatuh ke belakang tepat di samping temannya yang kaget melihat itu. Kamu, Jenderal Zhao menatap bawahan dia itu dengan marah. Jenderal, aku tidak melakukan apapun, jawab pria itu dengan wajah sedih, meskipun dia yang melakukannya tapi tentu saja dia tidak akan mengaku. Kamu tidak apa-apa, tanya teman penjaga tersebut. Aku tidak apa-apa, jawab penjaga yang dipukul dengan tekanan atau aura bawahan Jenderal Zhao itu. Tak berselang lama, muncul dua wanita cantik, yang satu memakai cadar dan tidak dapat melihat jelas wajahnya, tapi itu sudah cukup membuat para pria tergoda dengan kecantikannya. Sedangkan yang lain juga tak kalah cantik, dengan rambut putih serta mata hitam yang membuat dia sangat menarik dan memiliki perbedaan tersendiri. Salam Jenderal, aku tidak menyangka kalau Jenderal akan berkunjung ke tempat kami yang kecil ini, ucap Lan Jingyi dengan sopan. Aku adalah permaisuri Lan, dan ini permaisurimu, kami adalah istri dari kaisar, jawab Lan Jingyi. Mendengar itu wajah bawahan para jenderal kaget, mereka tidak menyangka kalau dua wanita cantik ini adalah istri dari sang pemuda yang mereka ledek itu. Apa yang terjadi? Tanya Mu Suanyin melihat penjaga yang terlihat terluka di lantai gerbang istana. Tidak apa-apa permaisurimu, hanya kecelakaan kecil, jawab penjaga yang jatuh itu dengan hormat kepada Mu Suanyin. Saudara, pria di sampingnya seperti tidak terima dengan perlakuan yang dia dapat, tapi pria itu menggelengkan kepalanya mencegah pria itu mengatakan yang sebenarnya. Bersambung.